Lanjut Pak Ismail Charlie Kilo ini agama apa sekarang? Kenapa? Agama apa Anda sekarang? Sekarang mau masuk Islam, Ya maksudnya Ya, yang agamanya Mas- sekarang apa? Agamanya sekarang apa? Nasrani. Enggak, Kristen apa? di KTP lah. Protestan. Oh, Oke. Mungkin Bang Juma bisa kasih pencerahan. Silakan Bang. Bentar dulu, Oke, jangan kasih pencerahan dulu. Sebentar dulu. Oke, sedikit Bang Handi, saudaraku, Bang Smail CK. Untuk teman-teman juga di bawah ya, tolong dijaga ya, yang sudah sering dengar, karena memang banyak kejadian-kejadian. Ini bukannya mengintimidasi ya, saudaraku ya, Bang Smail ya. Kalau memang nanti, Bang Smail mohon maaf, domisili di mana sekarang? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Saya pribadi di Jakarta Selatan, Bang Handi di Jakarta Pusat. Nanti bisa DM-an dengan Bang Handi. Siap. Nanti bisa DM dengan Bang Handi. Mohon nanti untuk cross check KTP-nya seperti apa bagaimana. Untuk saat ini kita diskusi aja dulu. Mumpung Siap, ada siap. Bunda Bang Zuma di sini, ada Gunda Sidik, ada Profesor Handi. Silahkan ya Bang ya. Iya. Saya akan Iya, lanjut. siap. Saya langsung masuk ke intinya, Bro Ismail. Dan- Anda sekarang masih Kristen begitu. Apakah sekarang ini Anda Iya, Bang. enjoy? Apakah Anda enjoy menjadi seorang Kristen? Kayak semacam gini, Bang. Apa kayak semacam Cuma apa, Bang? canggung gitu. Selama saya banyak ini Tuhan Waduh, Yesus terputus-putus itu ya. adalah Allah. Biasa tuh banyak itu menyatakan maaf, dia. terputus-putus. Diulang Bang, diulang, terputus-putus. Signalnya merah, bisa cari tempat nggak biar nggak merah signalnya. Ya, terusin. Di mana Bang Ismail? Ismail. Halo brother, Ismail. Apa suaraku yang hilang? Signalnya Oh. signal. Signalnya, sabar aja Enggak, dulu. signalnya smile gitu. Tadi jawaban terakhir sih dia agak sudah mulai canggung apa? Mulai ingin mencari ya. Ada sesuatu yang ingin dia cari begitu. Jadi makanya sebelum kita edukasi kita tanya dulu masalahnya apa gitu. Jadi Iya. studi kasus ini kita harus tahu dia masalahnya apa dulu gitu. Baru kita memberikan edukasi. Mau dia menerima ya monggo, mau nggak masalah kan gitu. Iya. Jadi kita sebelum cari lanjut, dulu. dokter, Ya. sebelum lanjut, Bes kamu ngadi-ngadi biasanya stop kamu sebut-sebut guru besar. Sebelum Awas lanjut kalau- itu Bang Sidik itu maksudnya apa? Punya akun. Oke teman-teman, ini akun Hesti itu akun saya, ya itu akun saya. Nanti kalau dia kena peringatan, ya tolong di follow ya, tolong di follow. Jadi kalau akun besarnya kena peringatan, kita bisa live ini akun Hesti itu nama saya. Tolong di follow, itu akun yang ketiga, soalnya akun yang pertama sudah lenyap, akun yang kedua lenyap. Ini akun yang ketiga, tolong di follow ya. Terima kasih. Ya, di Lanjut. follow semua, di follow ada 1000 follow tuh Hesti yang ada di situ. Hesti Belum ada itu- 1000 Bang, masih 400. Iya, ini ada 1000 yang nonton, maksud saya. Ya Oke, segerakan oke. gitu loh. Mana kan ada sih senang kali nggak ada tomat tuh. Untuk teman-teman Aku juga, habis market agak oleng kotakku Bang. Oke lanjut. Ar-Rasyid yang ke-18 ini tolong di follow, siapa tahu bisa open cam. Lagian juga nggak guna sih open cam. Nggak pernah gue open cam ngasih Ya udah, data. Ismail udah balik lagi. Ismail sudah mendengarkan dengan baik, brother. Yes. Hilang lagi. Ada ini kali, ada data yang mau dibacakan. Enggak, signalnya hilang-hilangan dia. Signal dia itu. Sama kayak Dia ini kasusnya seperti kayak Pak Martin, siapa sih namanya kemarin itu? Martin ya? Martin. Iya, dari Oh Martin, ya ya. iya, hampir sama dengan ini anak ini. Dia sudah mulai bingung gitu loh. Aduh, Kepental nanti naik lagi. Jaringannya Nanti lagi. mental tuh.
Host coba Follow naikkan ya, akun Saifullah Esti ya, di-follow ya. 3 menit atau 3 menit disuruh follow host yang Saifullah itu supaya bisa Batalin lagi rekamannya dong. Udah disiapkan. Jangan lupa di follow akun Esti. Janjimu. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi. Wih, ini pakai besok gue mau beli HP 6 biar bisa penuhin sini akun gue semua. Teman-teman di follow ya supaya bisa open cam kalau live ya. Yang Oh iya, Saifullah kalau ini. iya betul. Kalau Saifullah ini emang sering open cam dia buat kasih data. Kalau gua kan cuman modal Ya, cocote jadi tadi nggak pernah agamanya. open cam. Saya pula Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jangan lupa Esti. Jadi kalau akunnya ini kena peringatan, aku blokir permanen kena peringatan, kita bisa live di akun Esti ya. Kalau nggak salah Saifullah ini adalah Saifullah ya. Iya, iya. Benar. Benar Bang Andi. Hai. Di follow ya. Janjimu taruh sandre kamu belianga. Tadi Oh yang iya. mau bilang, tadi yang Oh iya, mau lagi. tanya, mau tanya-tanya Islam mana ya? Itu lagi nunggu lagi signalnya. Kasih Nurena anu boleh, Nurena pacar li boleh. Iya Nurena Pak Charlie. Riko aja aja lo, amak kon aja lo ya kecil musolan kan. Mak balu kasih we kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya Riko Ferdinand. Assalamualaikum. Oh gitu. Waalaikumsalam. Oh pala mati nih ya. Ye. Lanjut Bang Riko. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Re sobat wabarakatuh. mangingin oleh teman bangku. Halo semuanya, assalamualaikum Ya. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Letek ikan tenggiri. Nang kau gimana kalinya kita ya. Saya sedang Kau pernah berjualan. gimana TikTok. Aneka Sembilan Pulau Belitung. Ya. PMP Sutra Tenggiri sangat enak banget itu pakai cuka segala ya. Mhm. Terus Banyak cukanya. ada abon tenggiri juga, ikannya sangat enak banget, ikannya gurih gimana gitu ya. Terus ada pastel mini abon tenggiri juga gurih banget, enak gitu Iya, buat makanya cemilan. mana tapi kok baru ih. Ada ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam dan sebagainya. Lihat PT saya. Yang berminat silakan follow saya terlebih dahulu, lalu WA saya ada di bio ya. Bang Cuma tolong ditambahin. Ada yang sudah hafal, tadi. Teman-teman Silakan. teman-teman semuanya. Ya bicara ya. Teman-teman semuanya jangan lupa di follow Riko Ferdinand. Di situ ada nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya, bisa langsung di WhatsApp untuk alamat lengkapnya untuk pengiriman melalui Lion Parcel. Semuanya amanah, insya Allah sampai di tujuan. Halal. Oke teman-teman ya, halal insya Allah 100%. Ini usaha rumahan kami membuatnya dengan ikhlas. Kami juga membuatnya dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bang Zuma sudah pernah mencobanya, insya Allah enak. Dan silakan teman-teman. Udah sering Bang. Udah sering begitu memang. Iya Bang Riko ya, begitu kan? Bener kan? Ya, Ya, begitu teman-teman. Silakan. Iya. ya terima kasih ya. Terima kasih. Pengumuman Pada tadi selama. ada pengumuman tadi ada ibu-ibu dari luar negeri dia memborong makanan saya. Alhamdulillah. Enggak sekalian dengan pabriknya, Bang. Enggak. Enggak sekali Enggak. sama orangnya. Dia borong sebanyak 5 kilogram. Wih, mantap. Terus ada ibu-ibu juga dia beli PMP 40 biji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukannya 41 biji. 40. 40 ya. Salah hitung Itu tadi sudah ya. plus, itu sudah plus cuka ya. Cukanya itu asam, manis, pedas gimana gitu. Tapi cukanya kemarin cuka yang dikirim Mas Bung. Mau ke Leva. Ya. Itu barang Tolong impor. bantu kami ya. Barang impor Tolong itu. disebarluaskan. Dari India itu dia. Makasih udah membantu. Masya Ya, Allah. sama-sama. Mana Sama-sama kecil. Bang Riko. Oh, iya. Masih bantu. Ya. Man rasa nanai mana. Anu je kesi apa pada to rekeku mak balui tapi padaku milawi. Iya. Harus Iya. jangan Bang Riko kalau begini jangan terlalu ini apa namanya ya? Tegas. Tegas begitu. Siap. Udah mantu.
Ya. Saya umumkan kepada semua yang mendengarkan di sini, baik di dunia maupun di akhirat. Saya umumkan Kan gitu ya. kepada semua yang Nah, ada di sini. Saya betul. Riko Ferdinand Yosafat dari Nah. Bangka Belitung. Saya Nah. sedang berjualan untuk menghidupi keluarga saya. Jangan Saya menghidupi berjualan- keluarga saya, Enggak jangan. enggak ada kata-kata menghidupi keluarga, tidak. Nggak boleh, Nggak ada. itu melas namanya. Iya. Oh ya, Maaf ini. Begini, Saya dijamin, sedang berjualan dengerin. Tua Belitung. Di antaranya Charlie, adalah Charlie. sendiri, Bang Riko, izin Bang Riko, dengerin, ikutin. Hai guys, saya Hai, lagi guys. jualan. Saya lagi jualan nih. Saya lagi jualan nih. Baik, Bisa dicoba? Zulfikar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur. Jul kemarin gini ya, Pak Jul kemarin sudah ajarin Pak Riko. Waktu di Zoom bahwa bikin aja semacam Tokopedia apalah begitu, Iya. bikin toko Betul. sendiri gitu. Jangan Mm-mm. biar nggak terlalu tiap hari gitu loh, Pak Riko. Gitu. Jadi Bang Riko, kami bisa bikin yang namanya keranjang kuning. Ya. Menyertakan jualan Bang Riko. Ya itu yang kemarin yang saya bilang loh, Bang Ya, Riko. karena dia meridi. Tai itu. Gitu Bang Riko. Oke guys, untuk pemesanannya langsung aja masuk ke profilnya ke Riko-nya langsung. Di situ ada WA-nya. Bisa langsung di WA, nanti di check out di situ karena untuk pemesanan detail melalui Lion Parcel, jadi tidak boleh salah-salah sedikit ya, karena Lion Parcel itu pengirimannya memang untuk jarak jauh dan harus detail, karena kalau tidak itu bisa otomatis kembali lagi barangnya. Oke teman-teman, untuk kode pos segala macam itu harus lengkap. Ya udah. Assalamualaikum Gitu. Pak Jul. Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua. Alhamdulillah bisa diizinkan masuk ke sini. Posisi di mana Pak Jul? Posisi sementara ini masih stay dulu di Ponorogo. Insya Allah besok habis subuhan kita akan berangkat menuju ke Jepara. Doakan lancar, tidak ada kendala dan sampai dengan selamat di tujuan. Alhamdulillah. Ya. Ketemu More Rizky dari Cirebon ke sana. Ya, kita akan ketemu titik temu kita di Semarang. Oh, Di Semarang, dari Semarang kita akan berangkat bareng. Insya Allah juga teman-teman dari Semarang juga sebagian juga ada yang mendampingi kita. Itu laporannya Bang Hadi juga teman-teman yang lain juga Bang Juma yang ada di sini. Iya bang, Laporan- iya bang, masya Allah. Tetap semangat. Jadi gini. Assalamualaikum Bang Juma, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Andi, Bang Sidik ya, Ya. semuanya rekan-rekanku seiman nih. Ntar dulu Pak, coba saya lengkapi dulu. Jadi gini laporannya bahwa tim dari JCC itu di sana ada pesantren lagi kosong. Kita akan isi nanti karena Jepara ini masif sekali dalam pemurtadan. Itu rencananya kita mau buka pesantren di sana gitu loh laporannya. Pak. Iya, kita sudah Pesantren itu laporkan. kelas berapa? Kita udah sampaikan juga. Iya, kita survei dulu. Nanti diberitahu Ya, perkembangannya. tadi sudah kita kontak-kontakan dengan para pengurus pondok pesantren tersebut, sedang menanti kedatangan kita. Action kita pertama, Mas Andi, Mas Juma, yaitu untuk membuat MOU dulu. Tadi melalui percakapan konferen sudah ada kesepakatan, tinggal implementasinya kita di darat. Nah, Iya. nanti di darat kita akan data semuanya yang seperti saya bicarakan. Kita perlu energi yang cukup besar. Insya Allah pondok pesantren tersebut kami akan menciptakan juma-juma yang lain, handi-handi selebrasi yang lain, ataupun kores-kores yang lain, sugi-sugi kristologi yang lain, handi selebrasi yang lain. Kita akan regenerasi karena kita kan sudah usianya mulai uzur ini. Sebentar lagi kita akan dipanggil sama yang maha kuasa lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita persiapkan ini generasi penerusnya. Kita akan ciptakan kristolog-kristolog baru untuk menghadapi pemurtatan yang semakin hari semakin masif ini. Mantap. Itu rencana kita ini. Dukung gerakan kita ya teman-teman. Insya Allah atas doa teman-teman semuanya, tim kami sudah mulai merapat ke Jepara. Insya Allah doakan hari Senin, Selasa, paling lambat Selasa kita sudah nyampe di lokasi. Rencana kita membuat MOU. Setelah membuat MOU, kita akan membuat kurikulum, membuat silabus, dan program yang ada di sana menghidupkan di samping pondok pesantren. Sekolah dari SD sampai SMP-nya juga akan kita hidupkan.
yang berjalan di sana hanya ada pautnya, informasi terakhir yang saya terima. Begitu Tas Amin. Juma, Oke. Mas Andi dan juga teman-teman yang lain itu laporan Baik kita. bang, baik. Masya Allah. Baik. Kita Lanjut. senantiasa sering mendukung. Ya. Lanjut kepada mualaf Koko Tony ini. Beliau adalah temannya Ustadz Halid Basalamah gitu. Mereka kemarin ya bareng umroh ya kemarin Ustadz Halid ya Basalamah ya Koko Tony. Alhamdulillah gitu Bang Handi itu umroh pun digratisin sama dia. Masya Allah, luar biasa. Itu sama Kemarin Jeffrey itu digratisin. Iya. Kemarin aku ke restoran beliau di Condet makan di sana begitu. Kebetulan beliau ada di Blok M, jadi nggak ketemu deh hari apa ya kemarin lupa saya. Gitu. Itulah saya sangat berterima kasih benar tuh Bang Handi kepada beliau tuh Ustadz Halid Basalamah tuh. Kalau tidak ada apa beliau gitu, saya nggak sampai ke Aqsa tuh. Masya Allah. Nah, tadi Anda WA saya. Salam buat Bang Juma. Beliau udah ada langsung ngomong dong. Oh, iya. Kita Salam sudah sering Bang Juma. ngobrol. Salam sehat-sehat selalu sejahtera. Iya. Ya. Amin amin. Abangku juga ya. Sama dengan ponaan saya juga yang mualaf juga tuh. Masya Allah. Luar biasa. Kapan Itu- ke Jakarta Koko Tony? Ini insya Allah gitu, saya kan mau beresin di pabrik dulu nih Bang. Nanti saya kontak Bang Handi gitu. Itu apa dari Jakarta bukannya ke Makassar langsung ya Bu? Katanya ke Palu itu. Palu kan lebih Enggak. jauh. Rencana mau ke Makassar nggak? Mau dong. Ayo lah. Gini aja lah Bang. Bang Handi. Ah. Bang Handi ada nggak teman kita yang terdekat? Saya kasih tiket PP dari Jakarta. Saya lah. Saya belum ada yang ngasih. Iya, mau mang kan ai? Arasi kasih. Allahu Akbar. Itu duluan saya dong, karena saya WA langsung. Oh iya gitu ya, mate nih ai dek sina kena kak. Mate. Mate balik. Saya aja Si Dale. saya Labe si Dale. Ayo, mantap. Ibes, kamu kan sama ngumpul aja di ibaratnya apa? Yang mana? di Bang Handi itu kan di mana tuh? Mewakilin Surabaya saya itu lah kan? gitu. Apa mewakilin saya gitu ya Bang Handi gitu Oke. ke menghadirin ke tempat Bang Juma ya. Peresmian masjid. Ya peresmian masjid itu dah Nur Maulida gitu. Ya udah dibaca WA saya udah kirim nomor KTP saya tuh. Buset, cepet bener. Gua follow langsung. Bang Tony Siwa, saya telepon pokoknya follow. Itu kayak. Dia mulai kalian tunggu-tungguin, Bu. Iya nah. Itu kayak. Ini Bang Sidi ku janji kilo kuhe. Kalau jadi ke Jakarta, insya Allah saya ke sana. Ke Makassar kalau jadi Kayaknya Jakarta ke dulu. Gurunda dulu nih Bes ya. Nanti saya WA lah. Iya, ya udah WA Ada aja. kendala sedikit sih, bukan kendala apanya. Ada sih, nanti saya WA lah. Iya. Ke Gurunda dulu gitu, nggak jadi ke Jakarta dulu gitu. Tidak ada alasan bos sama bini kalau antum nggak kesini dulu. Oke, Enggak itu Bang yang Zuma, itu gini yang loh, typing. masalahnya saya kan kampung di Makassar. Kalau saya pulang kayak begitu, yang dibutuhkan orang tua kan bukan saya, bini saya sama anak saya. Masa semuanya ikutan semua? Udah. Mon riap ya tuh bawa. Iya, Itu ina rawaseng tapi ya mencegah maki anak Oke, doa itu yang typing di bawah itu Hesti itu saya. Itu sama aja itu kan ya, gambarnya ya, karena Bang itu Zuma saya. ya, gitu ya. Iya. Saya mewakilin Bang Handi aja gitu. Iya. Untuk Bang Jumanya ke sana. Karena tidak bisa hadir ya mohon maaf sebesar-besarnya gitu Bang Juma. Iya, kali aja Iya, mau diwakilin iya. 2 orang Pak biar lebih afdol gitu. Enggak. Iya, Bang. Dia lebih tegas gitu. Diwakilinnya lebih tegas gitu. Aja musola kita, Bu. Salah kita. Betul. Saya lagi Masya kalau Allah. balik ke Makassar nggak pulang ke rumah soalnya Bes, saya WA ya Bes ya, bentar ya. Siap. Insya Allah sampai tanggal 30 saya sama ibu-ibu di sini loh 4 orang ya. 4 orang, ibu-ibu 4 orang saya kawal. Tuh ya. Terus kemudian Saya juga mungkin juga ini Bang ya, nggak lama gitu, paling 2-3 hari kayak saya udah instruksi ini pabrik semua, jadi kan bisa perginya juga udah tenang kan, saya instruksi gini sesuai SOP,
yang saya tulis gitu. Mereka kan kerja di sini karena kan ini kan tanggung jawab besar nih Bang di sini saya Bang. Ada apa-apa saya yang cari Bang. HRD-nya aja Pak, sini nomor telepon HRD-nya, saya coba telepon. Buset. Nanti nanti saya kasih tahu kalau Yuk, yang Pak Tani agama Jiwa Kristen ini naik, yuk. tolong jangan diganggu gugat tanggal 30 sampai tanggal 2 gitu. Oh, kalau itu sih nggak ada masalah Bang. Sudah Masya izin Allah. sama Big Yuk, Boss yang agama kemarin Kristen yang juga berdiskusi, apa? silakan naik. 2 hari gitu temenin dia pas dia ke Bangka gitu kan sudah izin juga dia bilang udah nggak masalah gitu. Masya Allah. Iya Pak, kalau ada kesempatan jalan Host aja ikut kan, host? sambil Host ini ketemu ikut nggak, host? dengan Gurunda Zul. Jauh kali ya, host. Enggak sekali. tahu. Soalnya nggak tahu lah pokoknya. Tahu lah pokoknya. Ya orang ya saya punya anak yang harus ditinggalin buat makannya, buat ininya. Itu apa? Oke, itu teman-teman itu yang tadi typing, Hesti itu saya, ya memang saya, foto yang sama. Itu akun saya kedua, tolong di follow. Itu baru 600 di follow. Jadi kalau akun ini kena peringatan, akun itu bisa live. Ini kemarin saya kan itu dikena peringatan 1 hari ya, dilaporin bangkit hari pertama. Jadi nggak bisa live saya. Jadi makanya kemarin nyari-nyari kan. Kok bangkit Makanya hari kalian ketiga biar gitu? nyari-nyari saya follow dong. Kok akun bangkit? Ngebangkit di hari pertama 1 hari aja. Bangkit dari kubur kali. Gara-gara Mbak Bunda Rama bilang diperkawas itu bolak-balik, langsung turun dia. Tapi Di follow ya, Esti itu ini- baru 600 lebih di follow ya. Mbak Esti ini bagusnya itu kalau denger dia turun gitu loh. Jadi bagus dia itu jarang ninggalin. Iya. Ya kan, Jadi makanya yang didukung. menguasai kan bukan aku, kalian. Ibarat aku punya rumah, kalian sebagai tamu, udah terserah kalian aja lah, aku cuma pembantu. Ya. Bagus. Tapi jangan diturunkan tadi sore itu Amir saya Bang Wan. Ya orang nggak tahu. Diturunin. Bukan memang mengganggu tadi itu. Ya kita lagi refreshing tadi. Oh ya sebelum saya turun minta izin karena siap-siap untuk berangkat. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Alhamdulillah yayasan kita, yang mana yayasan kita juga di bawah pimpinan ataupun di bawah pembinaan Ustadz Juma ini. Yayasan kita mendapatkan hibah sekomplek pondok pesantren. Sebentar, telepon. Sekomplek pondok pesantren yang berada di Jepara. Jadi komplek itu berupa bangunan, berupa tanah, ruang-ruang kelas dan lain sebagainya. Dan yang paling signifikan di sana, yang sangat memprihatinkan buat kita semua, di sana terjadi pemurtadan yang signifikan. Mayoritas di sana itu adalah kekristenan. Ini kabar yang buruk buat kita semua. Daerah Jepara, sekeliling Jepara itu pemurtadan sangat masif, 55% sekarang didominasi oleh pihak Kristen, 45% dari pihak kita. Model daripada pemurtadan di sana adalah melalui kebudayaan. Contoh, mereka itu mengadakan tahlilan juga. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, yang dari NU ya, ini kita nggak ngomong soal NU Muhammadiyah, itu pasti diadakan hari pertama, hari ketiga dan seterusnya. Mereka juga hadir ke tempat tahlilan itu dengan rangka dalam bingkai toleransi. Mereka juga ikut amin-amin. Mereka pulang bawa berkat. Mereka juga pakai sarung. Mereka memakai kopiah. Wow. Dan bila mana ada saudara orang Kristen di sana yang meninggal, maka mereka mengadakan tahlilan yang mirip-mirip dengan saudara kita yang Islam. Penghiburan namanya. Mereka juga pakai peci, pakai sarung. Mereka juga amin-amin. Tapi doanya doa kepada Yesus ya. Nah ini model-model kayak begini memang model yang unik dan perlu penanganan yang khusus karena sudah mengakar di dalam budaya ini. Mereka punya hadroh sendiri, mereka punya syahadat sendiri, dan paling ngeri sekali adalah mereka juga melakukan kawinisasi. Dalam bingkai toleransi, mereka itu sudah menyusup ke sendi-sendi kita. Ini berbahaya sekali. Jadi saya mengharapkan dukung kami teman-teman, dukung perjuangan kami. Jangan sampai nanti anak kita, saudara kita melalui Jepara ini menyusup ke tempat-tempat kita, melalui kebudayaan-kebudayaan yang berada di Indonesia ini, terutama yang sudah mengakar. Kalau di Jawa kan itu ada istilahnya Wali Songo. Kita masuknya itu ke dalam dunia perwayangan. Mereka juga punya istilah perwayangan, tapi bukan
kalimat soto yang diungkapkan, tetapi tentang hampir 1 bulan berapa kali itu mengadakan pergelaran wayang yang intinya menceritakan kelahiran Yesus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini saudara kita mulai bukan goyang ya sebenarnya, ketipu dengan hal kayak begini karena sulit membedakan antara Islam yang kayak kita yang di Mohon Jawa maaf, ini Pak. yang dari Wali Itu Jawi, Songo. itu Jawi Wetan, Pak. Gereja Jawi Wetan. Iya Bukan betul. Pak, bukan Jawi Wetan, bukan ini. Beda lagi Pak, beda lagi. Karena di sana historinya ada Pak Kiai namanya aku lupa, nanti sebentar ingat-ingat. Itu murtad di sana. Pak Kiainya murtad di sana. Dan anak didiknya sudah mulai menyebar ke sana. Ingat 55% sudah didominasi oleh pihak-pihak Kristen. 45% dari kita. Kenapa pondok pesantren itu katakan tanda kutip gugur? Karena ada beberapa santri yang sudah mulai murtad. Ya siapa lagi yang bisa membentengi umat di sana kalau bukan kita? Siapa lagi? Jadi jangan salahkan kita ya kalau kita ini anak kita nanti bisa terseret hal-hal kayak begini. Saya sangat prihatin sekali. Maka dari itu saya mohon dukungannya, doanya, dan juga supportnya baik dari segi apapun. Saya mohon dukungannya, bantu kami. Rencana kami adalah ke sana hari besok sudah berangkat ke Semarang dan meluncur ke Jepara. Nanti di sana kita akan data semuanya dan kita adakan sebuah pertemuan. Karena di sini yang saya temukan hanya sistem dialog. Harus dialog kita dengan para pemuka agama Kristen. Kita akan berkunjung ke gereja, kita akan mendata misionaris-misionaris di sana. Dan untuk mewujudkan ini kami memerlukan energi. Sementara ini dana yang saya kumpulkan untuk ke sana hanya cukup 2 hari. Sedangkan maksimal saya itu di sana itu 1 minggu. Dana yang kami kumpulkan ini cukup untuk 2 hari. Karena kami di sana itu harus mendata siapa pendetanya, siapa misionarisnya. Maka itu tolong bantu kami. Saya dengan Maulana Rizky dan beberapa teman sudah mulai merapat, ketemunya di Semarang. Kita akan atur strategi, kita akan mengundang ataupun kita minta pertemuan dengan Bapak Pendeta yang ada di sana. Sudah saya catat Pak Sukirman yang kemarin kita ketemu dengan Mas Andi itu, Mas Andi. Itu sudah saya kontak-kontak beliau ini. Dan insya Allah kita akan mengadakan pertemuan baik di gereja maupun di tempat pondok tersebut. Kalau di pihak gereja kita akan mendatangi ke sana. Kalau mereka itu mau kita undang, kita akan undang ke pondok pesantren kita. Kita akan adakan dialog. Dan kita akan ada penemuan-penemuan kita. Karena di sana mereka menyebarkan agama itu sudah melanggar SKB 2 Menteri. Yaitu adalah menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Temuan-temuan sudah kita dapatkan. Tinggal mewawancarai dan kita videokan. Karena di Indonesia itu dilarang ya menyebarkan agama kepada pemeluk agama orang lain dengan model pamflet, bantuan-bantuan, ataupun apapun itu dilarang. Dan ini sudah terjadi di sana. Ada saudara kita termuteratkan karena apa? Dibagikan sembako, dibagikan pamflet, dan dari segi ekonomi yang lain. Ini sudah melanggar SKB 2 Menteri. Nanti kita akan usut masalah itu. Permisi, Dan Pak. sebagai catatan tambahan, alhamdulillah di sana saya dengan Mas Andi, Bang Iwan, dan ada beberapa tim yang sudah menggagalkan pembangunan gereja yang bernama Gereja Hosana. Mas Andi boleh bercerita tentang itu. Silakan Mas Andi. Iya sih, kemarin tuh ada rencana mau dibangun gereja. Kita tim ke sana. Saya wawancara dengan masyarakat. Ternyata di sana itu yang punya rumah saja yang beragama Kristen, sisanya impor gitu ya. Jadi saya koordinasi dengan Pak RT, tokoh masyarakat. Sudah ada tokoh masyarakat dibantu membangun rumah dengan catatan dia memberi suara. Tapi alhamdulillah dengan edukasi yang kita lakukan, alhamdulillah tidak jadi. Sekarang yang mau dijadikan gereja itu menjadi apa? Toko triplek. Itu kira-kira laporannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, kita Sebelum saya turun, untuk teman-teman yang mau berjihad bersama kami yang berbentuk materi, silakan nomor rekening ada di rekening yayasan, bukan nomor rekening pribadi. Nanti Mas Andi bisa share. Nomor rekening Yayasan Jojahidin Cakrawala yang Cemerlang yang tertera di channel Julfikar Official, tertera di Handi Selebes, bisa juga ditanyakan dengan Mas Zuma, bisa ditanyakan dengan Ustaz Sugi, bisa ditanyakan dengan Mbak Rifa. Hampir semua teman-teman kriptolog itu punya nomor rekening JCC. Silakan untuk bantu kami berjihad bersama-sama dengan kita. Itu Mas Andi, Mas Juma, dan juga host. Saya minta izin turun. Kalau belum ada pertanyaan, saya izin turun. Kalau ada pertanyaan, silakan tentang program-program kita di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk turun. Oke, Pak Jul, cukup, nanti kami akan informasikan.
Ya, tolong dipantau ya, Iya. Mas Andi. Siap. Oke, host, Mas Andi, Mas Bima, saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Zul. Malam hari ini kita akan kembali diskusi part kedua bersama Bro Samuel Pro Malang, beliau baik orangnya begitu, bersama dengan Bang Juma. Kira-kira Pak Samuel topik apa ya? Jangan Malam, lupa ya teman-teman. di follow akun Hesti ya, biar Kaget bisa gue. buka lab. Iya. Oke, lanjut. Bentar, kenapa? Saya teruskan tadi literasi dari Mas siapa ini yang Ntar bilang lu, mau ntar lu Bang Juma, jihad. Bang Juma ready Bang Juma. Bang Juma menjawab mungkin ya, Oke. tapi nggak apa-apa. Bang Juma BAB. Jangan Eh. stop. Kita udah live. Mas Bro di sini paham nggak bahwa di Eropa itu banyak gereja yang jadi masjid, paham? Paham. Paham? Ya, bukan ratusan, itu sudah bahkan ratusan ribu ya, ada yang Ya itu yang nggak- dijual Pak. Gereja Ya, yang dijual. nggak pusing. Nah, kami dari pihak Kristen nggak pusing itu kan hak privasi seseorang. Dia mau menggunakan nama. Saya Begini kan- Pak. Begini Pak Jangan ya. dibantah dulu, biar dulu dia selesai. Gini loh Pak, Oke. mohon maaf, saya minta waktu semenit, nanti Bapak boleh 5 menit. Silahkan. Silakan Bang. Ya, jadi kalau bagi kami, kita kan namanya itu hak asasi manusia ya. Mungkin saudara-saudara Muslim kita paham di sini. Jadi kami nggak pusingin, itu adalah hak prerogatif daripada yang mereka percaya, yang maha kuasa sang adi kodrati ya. Mereka mau kemanapun juga terserah mereka. Bahkan putra saya pun kawin dengan cara Islam. Dengan orang Cilacap, gadis Cilacap itu gadis yang sederhana Pak. Orang tuanya adalah petani gula aren, pemanjat pohon kelapa, bukan politikus, bukan. Ya saya bersaksi, saya nggak bohong ini. Jadi kalau bagi saya, itu kan hak privasi seseorang gitu loh. Nah, ya entahlah kalau menurut saudara-saudara Muslim, apa gimana melanggar akidah, itu terserah kalian ya. Saya nggak boleh masuk ke situ ya. Demikianlah ulasan sedikit dari saya seperti itu. Dilanjut. Anak Bapak ada yang mualaf gitu? Anak saya kawin cara Islam dengan orang Cilacap, petani gula aren. Mualaf Betul. dia Pak ya? Dia masuk Islam, ijab kabul saya hadir. Kapan nanti kita ketemu saya kasih lihat semua. Bagaimana perasaan Bapak kalau anak mualaf begitu? Bagi saya begini loh, semua itu tergantung karena kalau saya mengikut peraturan negara ya, setelah 17 tahun itu mereka berhak menentukan kemana keyakinannya mereka ya kan, itu hak-hak mereka. Saya sebagai warga negara ya harus patuh dengan peraturan negara Pak. Walaupun di dalam hati kecil saya, kenapa kok begini? Saya nggak bisa menolak, membantah, bersikukuh dengan prinsip saya terhadap anak saya yang sudah dewasa gitu loh Pak. Kalau saya begitu, kalau pribadi saya entahlah, teman-teman kan kita beda prinsip ya, nggak apa-apa ya, berbeda kan, itu kan hal yang wajar ya Pak ya. Begitu Waktu Bapak. Pak Samuel, waktu anak Anda mau mualaf itu izin dulu apa gimana? Seperti apa gitu? Oh dia bilang, saya mau menikah cara apa? Kamu mau ke gereja atau mau? Oh ini calon saya dari Muslim. Kamu udah saling cinta. Oke, jalankan aja apa yang kamu yakini. Yang penting kamu bahagia, menerima apa adanya, ya kan? Saling menerima, tidak boleh ada perceraian sampai akhir hidup kalian. Walaupun anak saya laki menjadi Muslim, namanya Albert. Saya bercanda waktu itu. Ini kalau Albert ini poligami boleh nggak? Dalam Muslim boleh loh. Iya kan, betul nggak Pak? Asal tanggung jawab ya kan? Asal tanggung jawab ya kan? Seadil-adilnya Pak. Iya, asal tanggung Asal jawab. mampu dan seadil-adilnya Pak. Iya, Pak, asal sulit, Pak. adil. Sulit Saya itu Pak, bercanda. sulit. Saya bercanda waktu itu, terus mereka gimana ya, ketawa-ketawa aja gitu. Ya it's okay, lanjutkan saya bilang begitu Pak. Betul ini, kapan-kapan kita ketemu di darat, kita kopdar, Bapak bisa lihat keluarga saya, kita saling berkenalan. Namanya kan kita bersaudara di dalam naungan Indonesia Raya Pak. Negara plural di sini begitu Pak. Kebetulan ada mualaf juga di sini, beliau adalah juga dari Tiongkok. Ya. Koko Tony, silakan Koko. Ya. Ya Selamat Pak Samuel, malam. kalau saya sih mualaf juga. Ya selamat malam. Selamat malam itu Pak Samuel. Ya. Kebetulan saya mualaf dari juga. kalau dari kakek saya ini, makanya gini, maaf, nama saya kan Samuel, ini nama lucu, nama Yahudi itu Samuel itu nabi ya. Terus di belakang saya ada nama Manap, itu Manap siapa dulu, saya waktu masih remaja saya tanya, itu nama mbah saya mungkin ada yang Muslim. Oh saya mikir kok
Saya Kristen, nama saya Yahudi dan Islam gitu loh. Samuel Manaf nama saya itu ada di KTP saya. It's okay, no problem bagi saya. Yang penting saya menghargai kebaikan-kebaikan daripada orang-orang tua saya. Orang tua saya baik-baik, walaupun Muslim juga baik semua. Saya juga bersikap baik kepada anak saya dan keluarganya. Kami seperti apa ya? Nggak memandang ada dikotomi pemisahan itu nggak ada. Hari raya Lebaran kami berkunjung, Natal mereka berkunjung kemari. Enak gitu loh suasananya adem, Pak. Ya, Pak Samuel, menurut Anda Islam itu seperti apa di mata Anda? Itu baik. Saya menghormati, saya mengagumi beliau Nabi Muhammad. Orangnya jantan, kesatria baik. Bahkan lebih baik daripada nabi-nabi terdahulu di dalam perjanjian lama yang sangat kejam. Mohon maaf, saya ngomong berdasarkan realita fakta ya. Lihat beliau saat berperang, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh wanita, orang-orang sakit tidak dibunuh. Dia ada tentara dengan tentara kesatria kan, Pak? Betul kan? Beda dengan nabi-nabi zaman dulu, Nabi Israel itu bayi, ternak, wanita, anak-anak semua ditumpas itu. Kejam itu Pak, zaman dulu itu Pak. Saya bukan dusta loh Pak, saya bicara apa adanya ini. Itu fakta Pak. Saya menghormati beliau Nabi Muhammad. Saya kagum, saya hormat. Makanya saya tuh respect sama saudaraku Muslim, sama anak saya terus ada apa-apa. Gitu loh Pak. Ya, memang banyak perbedaan di antara kami ya Pak. Ya. Justru saya gak suka sama teman-teman saya Kristiani. Gak usah bawa-bawa personality, gak usah bawa pribadi seseorang. Lu sendiri memang sudah orang suci, saya gitu kan teman, meskipun jelek-jelekan orang. Kita berdebat, berdialog itu bawa yang utamanya aja. Jangan masalah-masalah receh kamu ungkapkan, nggak usah, saya bilang. Buat apa? Betul nggak Pak? Iya, itu betul. pribadi seseorang nggak usah lah. Kita juga banyak dosa gitu loh. Gitu Pak. Ya. Terus kemudian Pak, Ya. pendapat Anda yang selama ini banyak sekali itu ya menghina Nabi Muhammad, bahkan sudah menjadi buronan begitu. Menurut Nggak Bapak boleh, Samuel Pak. gimana Pak? Mereka nggak tahu sejarahnya Bapak. Mereka dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping. Mohon maaf ya Pak, yang pedofil lah, yang ini, yang itu, mohon maaf ya. Saya baca sejarahnya baik kok. Bahkan beliau menggadaikan baju perangnya. Baju perangnya tuh digadaikan untuk dikasih makan kepada orang miskin. Dikasih makan orang Yahudi yang ngatain dia disuapin. Tidak membunuh anak-anak. Tidak membunuh wanita saat perang. Baik, gimana kurang baik? Itu kan nyata toh Pak. Sejarah fakta itu. Tapi kalau udah begitu kenapa tidak mengapa ya Pak? Tidak inilah sekalian poin. gitu, totalitas. Nah, gitu, Pak. poinnya di sini. Sekarang begini, banyak loh Pak, saudara-saudara saya seperti Bapak. Pak Samuel itu kok toleransinya sangat ya dengan yang Muslim, kok mengerti sejarah, beda sama yang lain. Ayo Pak mualaf, terima kasih. Dia maksudnya baik kepada saya paham maksudnya. Sekarang saya jelaskan, lebih enak mana? Posisi saya sebagai Kristen, tapi tetap saya memuji kebaikan daripada saudara Muslim, nabinya Muslim saya uji dengan posisi saya saat ini atau saya pada saat masuk ke Islam. Kan sama juga kan, semua juga begitu. Kan mendingan begini kan Pak, enak Pak. Kami yang Kristen ini, saya pribadi, menjelaskan kepada kami, saudara-saudara kami yang Kristen itu, nggak begitu caranya bro, salah. Nggak boleh begitu, nggak boleh menjustifikasi, menyerang privasi orang. Ya kan? Begini Pak Samuel, izin. Ya. Dalam hidup sehari-hari bukan karena baik saja, bukan karena toleran saja, tapi kita itu sebagai ciptaan yang paling sempurna sebagai manusia tuh, kita itu diciptakan diberi aturan begitu. Saya paham. Gitu ya. Aturan itu ada perintah dan larangan. Sedangkan maaf ya, Yesua Mesia itu hanya mengajar 3,5 tahun. Beliau berkata di detik-detik terakhir masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawakan roh kebenaran begitu. Boleh, oke. Kenapa nggak dilengkapi aja Pak syariatnya Pak, biar lebih sempurna gitu? Nah begini Pak, kembali kepada topik Matius 11, kalau boleh saya bawa ya Pak, saya kutip Matius 11, 29 sampai 30.
Kuk yang kuberi itulah namanya enak, enteng, dan bebanku pun ringan. Kalau boleh tahu kuk itu yang apa? Kuk kalau kita sapi itu ya, di atas pundak sapi itu seperti ada palang kayu, itu ada kuk beban. Jadi ini istilahnya, mohon maaf, jadi esensinya seperti ini. Dia tuh Yesus Kristus yang nusul sebagai manusia, kalau menurut keyakinan kami ya Pak, itu memberikan negosiasi Pak, nego kepada manusia. Maksudnya memang nggak semua manusia langsung masuk surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, langsung masuk surga Kristen. Tidak begitu Pak. Itu cuman tol. Kamu ke tol coba gesek tol doang. Ya kan. Perjalanannya ke tempat yang kau tuju itulah yang harus kamu lalui sendiri. Jika Begini, kamu Pak. ikuti iya. Pak Samuel, saya potong ya. Oke. Saya apresiasi Bapak secara hablul minannasnya bagus, hubungan sesama manusia bagus. Ya. Tapi persoalannya bukan sebatas itu saja Pak. Kita jago juga memperbaiki diri kita untuk bagaimana bersyukur, bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta. Nah ini harus benar-benar di Islam lah yang paling sempurna bagaimana cara beribadah dengan baik. Dan ada contoh gitu ya. Nah kalau mohon maaf Pak, kalau teman kita Kristen kan beribadah itu mohon maaf sekali lagi itu tidak ada SOP dari Yesus. Bagaimana cara Anda beribadah kan begitu. Ini yang kurangnya Pak. Begini saya jelaskan sebentar ya. Oke. Mungkin saudara-saudara Muslim temanku dalam hal menyembah beribadah itu bentuk badaniah kita ya, berlutut menyembah. Kami pun sama Pak, kami menyembah. Tapi di dalam hati dan pikiran kami setiap saat Pak, senantiasa kalau sanggup renungkanlah firman-Nya siang dan malam gitu loh Pak. Nah itu mohon maaf, jadi begini, saya minta bimbingan Roh Kudus yang daripada Tuhan Yesus, celikkan mata hati saya agar saya mengerti setiap firman. Karena saya nggak mengerti ya Tuhan, saya bilang itu. Saya coba bertanya. Itulah yang kalau saya pribadi seperti itu Pak. Kan itu kan kalimat-kalimat di Bible itu kan namanya paradoks ya Pak. Kita nggak tahu itu maksudnya apa gitu Pak. Kalau Pak Samuel ingin bimbingan Roh Kudus, itulah yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah adanya Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud bimbingan Roh Kudus itu gitu loh. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi Roh Kudus itu adalah malaikat. Inilah pembawa berita dari Sang Pencipta kepada para nabi begitu. Nah, untuk supaya terbimbing begitu yang dibawakan itu disampaikan kepada rasul atau nabi gitu. Itulah yang diikuti supaya lebih sempurna gitu Pak. Mudah-mudahan ngerti ini maksudnya nih. Mohon maaf, ya saya jawab. Saya suka dengan Pak siapa ini, jadi langsung to the point. Bapak berdiri pada agama yang Bapak yakini, Bapak memakai sumber daripada apa yang Quran yang Bapak imani. Timbang apa, mohon maaf, teman kita Suma, kok saya kurang respect. Dia berdiri sebagai muslim tapi mengambil referensi dari kitab Romawi, kitab Yahudi. Mohon maaf ya Pak Suma, saya kurang respect dengan cara itu. Kurang gentle bagi saya. Saya lebih menghargai Anda Bapak. Anda berdiri sebagai muslim, Anda memakai sumber daripada Quran yang Anda imani. Saya salut, saya respect dengan Anda Bapak. Justru ini Pak Samuel, justru ini Bang Juma itu guru saya loh. Enggak, mohon maaf. Tapi bukan begitu caranya Pak, bagi saya. Dialektika kan kita harus paham, dialektik gitu loh. Sumber yang mana? Mana bisa dari satu sumber yang satu menguatkan argumentasinya, di lain sisi dengan sumber yang sama menjustifikasi lawan berdialognya. Itu apa namanya misleading bagi saya, mohon maaf. Saya diajarin begitu. Pak Samuel setuju nggak? Izin Pak. Pak Samuel setuju nggak bahwa yang menciptakan alam semesta dan manusia ini adalah satu? Setuju nggak ya Pak ya? Saya setuju, cuma setuju, ya? kita kan berbeda persepsi kan, kita harus menghargai Bapak. Bapak setuju nggak bahwa yang menciptakan Nabi Adam, yang mengajari Nabi Adam, yang mengajari Nabi Nuh, yang mengajari Daud, yang mengajari Musa, Yesua Amasia sampai ke Nabi Muhammad SAW, sumber yang sama, Bapak Samuel setuju nggak? Nah begini, boleh saya nggak menghargai persepsi Bapak, tapi Bapak juga nggak boleh terlalu memaksakan persepsi Bapak kepada, karena kita mempunyai persepsi sudut pandang yang berbeda.
lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf kalau saya salah ngomong. Kita beda agama, beda pandangan, beda akidah. Oke, jadi begini Pak, kalau menurut saya, kalau boleh saya ulas, eksistensi yang maha kuasa sang adik kodrati itu pada saat zaman Abraham sampai kepada Yakub dan ke-12 bangsa Israel, eksistensinya kan dia 12 suku Israel. Yehuwa ya eksistensinya sang adik kodrati. Nah, beralih ke perjanjian baru, itu kan kalau kami Kristiani mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah sebagai juru selamat kami. Karena bagi kami Taurat itu bagaimana ya Pak ya? Bukan kita harus, mohon maaf. Jadi kalau saya berpikiran jelek kepada seseorang, saya tidak berdosa Pak. Oke Pak, saya harus menyembelih korban bakaran Pak. Ya, saya jangan tambah sama, saya berbohong, saya harus menyembelih korban. Satu hari bisa 20 sapi saya sembelih Pak. Nggak mampu saya Pak. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan Yesua Mesia yang Anda yunanikan menjadi Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, ya setiap nabi itu Pak yang diutus ke muka bumi itu memang dia sebagai sebagai corong, sebagai panutan, sebagai pengajar, sebagai rasul, utusan untuk diutus kepada bangsa itu untuk mengajarkan orang-orang itu agar pintar dan kembali menyembah kepada Sang Pencipta. Berikut syariat-syariat yang begitu sederhana di zaman itu. Sederhananya adalah karena mereka ini semua wajib mengikuti perintah hukum Taurat. Apa di sana ya seperti yang Bapak maksud tadi adalah ada korban bakaran, korban-korban yang lain kan begitu. Ya, nah untuk itu Bapak, kenapa dari korban itu Bapak bosan begitu? Bukan. Dan mengatakan sekali aja dah kita korbankan anak manusia ini sekali selesai gitu. Kenapa bisa arah ke sana Pak? Bapak tahu, mohon maaf, saya konotasikan dengan lagu Kegagalan Cinta. Bapak paham nggak lagu Kegagalan Cinta? Ya, tapi nggak boleh dinyanyiin Pak, copyright nanti. Saya paham. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitu. Intisarinya begitu. Mohon maaf ya. Saya mengerti. Siapa yang memulai? Silakan, Banyak Pak, habis ini Anda. Silakan sambung. Siapa yang memulai Taurat itu dia pula yang harus mengakhirinya. Begitu, mohon maaf ya Pak. Ya bagi kami Yesus menggenapi hukum Taurat. Roh Allah nusul ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Dia mengakhiri, tidak ada satu titik pun hukum Taurat, satu iota pun sebelum langit dan bumi ini tergulung hilang. Harus digenapi semua. Begitu loh Bapak. Silakan dilanjut. Oke, Bang Handi, tadi saudara mengatakan sama saya tidak respect. Ya pastilah, karena saya menjelaskan dari perspektif Al-Quranul Karim. Bukan Bapak ambil mencomot dari Injil. Sekarang agama Anda mengambil satu, bukan mencomot, tapi mengambil satu kitab dari agama lain. Anda sadar? Pak, justru bagi kami, seperti kemarin roomnya siapa Diva, Bu Riva, saya bilang, bagi kami perjanjian lama itu adalah history. Justru itu beban buat kami Bapak. Tak gendong kemana-mana itu Pak istilahnya. Aduh, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Coba Anda terangkan ke saya apa hubungannya. Jangan tanya sama saya, Bapak tanya sama bapak-bapak gereja. Saya itu dia, makanya saya nggak bisa menjawab karena Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak tahu. Saya membahas tentang kitab-kitab. Saya bahas kitab-kitab terdahulu karena kitab saya menceritakan itu. Nah, saya tidak mengalami pengalaman empiris, makanya Bapak bertanya kepada saya. Orang saya bleket lahir ke dunia remaja, tiba-tiba udah ada buku setebal itu, orang tua saya suruh pelajari. Iya, Anda harus sadar dong. Anda harus tahu bahwa kitabnya orang Yahudi. Loh, kenapa nggak bisa? Itu kitab orang. Kenapa Anda gunakan? Itu kitab Bapak tanya sama orang gereja, Bapak. Iya, makanya saya tanya Anda. Anda kan tahu. Anda kan tahu. Anda kan tahu. Anda kan punya otak. Anda kan punya akal. Anda kan manusia. Anda kan masih waras. Anda kan masih waras. Ngomong dingin. Si Coba. Juma ini datang ribut juga. Aduh, turunin aja nih si Hutang, naik pula kau ini, kuputar lidah kau, turunin aja. Saya membahas kitab saudara karena di dalam Al-Quran saya menceritakan itu. Udah baik orang ngomong. Giliran agama Anda mengambil kitabnya orang, Anda sah-sah saja gitu. Bapak cuma berdiri sebagai saudaraku muslim yang iya betul. Yang kesatria Bapak.
Iya memang Quran itu betul. baik, Pak. Tapi Quran Anda itu tidak bagus, bisa Pak. membatasi saya untuk membahas Bapak kitab-kitab pakai saja terdahulu gitu loh. narasumber Bapak di Quran Bapak yang Kenapa bagus, itu Anda baik. juga masih menggunakan kitabnya orang Yahudi kalau begitu? Itu bukan urusan Bapak kan? Lah itu juga bukan urusan saya. Anda kalau saya menggunakan kitab terdahulu, apa bedanya? Loh, Ayo. Bapak berdiri Kenapa? saja. Pak, Kenapa? Kenapa Anda saya tidak jelaskan berdiri? ya, Pak. Kenapa Anda tidak berdiri dari kitab Romawi aja? Kenapa? Kenapa harus menggunakan kitabnya orang Yahudi? Maksud Bapak apa? Kan saya sudah bilang, bagi saya perjanjian lama itu adalah sejarah. Saya menggunakan perjanjian lama. Ya sama berarti. Saya juga menggunakan kitab-kitab terdahulu karena itu tidak berbicara kami mengenai imani, sejarah. Pak. It's nothing bagi saya. Itu Urusanmu, sejarah, siapa sorry. suruh Anda Sorry. tidak mengimani? Saya juga tidak mengimani kitab saudara. Ya sudah, Bapak pakai parameter Quran Bapak aja. Ada. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba Nah. illa amaniyah. Terima kasih. Wa inhum illa yazunnun. Betul, bagus. Wailul lil Tapi ladzina apa? yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kitab kalian itu adalah kitab yang dituliskan oleh manusia biasa, bukan wahyu Tuhan. Lalu dikatakan itu dari Tuhan. Berarti saya punya hak untuk membahas itu. Karena kitab saya menceritakan kitab saudara. Boleh Bapak siar, boleh. Tapi nggak bisa memaksa kepada kami, Pak. Siapa yang paksa? Tidak Ya, ada yang nggak apa-apa. maksa. Nggak Anda hanya alergi ketika aib di dalam agama Anda saya buka. Kan gitu. Iya kan? Nah begini Pak, saya mohon maaf ya, saya jelaskan. Kan kemarin silakan. kita sudah berdiskusi toh Pak Suma. Iya udah. Bagi kami Kristen itu finalnya tuh Alkitab adalah kitab Wahyu, selesai. Terus tidak apa ada masalahnya? Jadi di situ tidak ada tertulis imanilah Quran setelah ini. Nah Kristen tuh datang pada abad Memang Masehi, Bapak. yang suruh Anda mengimani Quran siapa? Ini sebab tidak ada di dalam kitab kami, Bapak. Jadi jangan Iya, yang suruh loh. Yang mengatakan Anda kafir itu Paulus. Jangan nyasar ke sana lah, Pak. Jangan Loh, nyasar ke Roma. inilah Bapak. hebatnya kau Samuel. Otakmu nggak hebat dari berfungsi. Kau Jangan mengatakan, nyasar ke Roma lah, Bapak. Samuel. Kau katakan saya yang mengatakan kau kafir, tapi kitabmu sendiri yang mengatakan kau kafir, tapi kamu tidak mau paham. Otakmu Oke, kan bocor Bapak sebelah sudah- kiri. sudah Galatia 2 nomor 14. Kau baca itu Samuel. Ya, Pak, silakan. Jangan kau bersantun ria di sini seakan-akan Kristen tidak itu agama bersantun baik. ria. No. Saya pakai dialektika. Tampilanmu aja yang bagus, dalam hatimu itu busuk. Bapak paham Asal kau tahu. dialektika enggak? Etimologi, Saya paham, dialektika. saya paham, saya belajar, saya ngerti, tapi saya nggak bisa kau Parameter tipu. Bapak harus sama dulu dengan saya. Nggak bisa kau tipu Ya, saya nggak dengan bisa lembut-lembut begitu, begitu, nggak Bapak. nggak bisa dong, nggak Ayo. bisa. Kau barusan kau menuduh saya mengatakan kau kafir. Pendiri agamamu Paulus mengatakan kau kafir. Kenapa kau tidak sakit? Siapa bilang begitu? Di mana Paulus Galatia bilang 2 nomor 14. Makanya kau belajar. Bapak tahu. Jangan kerjamu cuma makan babi, tapi kau tidak mau belajar. Nah, mulai Galatia 2. Ini nggak apa semua Pak Suma. Enggak apa-apa, supaya kamu sadar, supaya otakmu itu bisa Nah, waras. kalau Bapak pakai cara Otakmu itu Pak. terlalu dangkal. Saya tidak perlu berbaik-baik dengan orang munafik kayak kau. dengarkan ya. Galatia 2 nomor 14, Kristen kafir menurut Paulus. Kau mau apa? Kau mau apa? Ya terserah Paulus lah, dia yang menulis. Makanya hati-hati Saya kalau tidak kau mengimani ngomong. Paulus. Tidak diimani lagi Paulus, dasar bahlul. Paulus Bapak itu paham? yang menghadiahkan, dengarkan. Paulus itu yang menghadiahkan agama ke kau. Bapak paham Paulus definisi yang Kristen membuat tadi nggak kitab suci definisinya? buat kau. Paham? Apakah Kristen Pauluslah, sama Katolik dengarkan. Pauluslah yang membuatkan Tuhan untuk kau. Kalau tidak ada Paulus, kau tidak punya Tuhan bernama Yesus. Paham kau? Itu Paulus untuk agama Katolik. Ya sama aja. Di dalam kitabmu memang tidak ada surat-surat Paulus. Kita Dalam tuh kitabmu. satu nasab, Di dalam satu kitabmu dok- tidak ada satu surat-surat doktrin. Paulus. Tapi Kau liturgi jawab kita saya. berbeda. Samuel. Makanya ada Di Martin dalam Luther, kitabmu, Bapak. di dalam kitabmu memang tidak ada suratnya Paulus. Ada. Ada. Kenapa kau ingkari dia? Bapak tahu Martin Luther enggak? Tahu. Pendiri agama kau. Itu Menurut rasulmu. Bapak- Itu Menurut rasulmu. Bapak itu apakah Katolik dan Kristen itu sama liturgi? Beda itu sudah diceritakan sama Al-Quran dalam surah Nah, Al-Maidah. Makanya. Tapi sama-sama menuhankan manusia, betul?
Ya itu kan perspektif Bapak toh. Loh kok dasar Al-Maidah menerangkan, Al-Maidah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kalian memang akan berselisih, bermusuhan antara Katolik dengan Protestan. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Kalian akan bermusuhan sampai kiamat. Tuhanmu sama, kitabmu sama, berbeda liturgi. Sama aja. Mana ada orang Katolik? Oh enggak. Damai nenek kiper. Alah, damai apa? Loh, di dalam kehidupan saling bermusuh. Dengar. Itu dulu. Di dalam kehidupan. Nah, itu abad ke-8 dulu perang. Sampai sekarang kalian masih gelap. Menentukan Tuhan aja kalian tidak bisa. Mana Tuhan yang benar? Ada sekarang itu. Kami sudah satu rujukan. Satu rujukan di mana? Satu rujukan. Kalau kalian satu, kalau kau satu rujukan, kan kau satu gereja. Sampai hari ini tidak. Alah, kamu itu Samuel bermanis-manis di sini kau mau tahu agamamu itu kau mau poles. Gak perlu. Samuel gak perlu. Gak perlu. Islam tidak membutuhkan mulut manis kau. Adab itu adalah santun, Pak. Kamu diajarkan. Tidak perlu. Orang munafik tidak perlu kayak kau, nggak perlu diperbaiki. Munafik. Kau mengatakan munafik. Islam yang mengatakan dirimu itu kafir, sementara kau tidak mau melihat di dalam kitabmu Paulus mengatakan kau kafir, bahkan kau mengatakan Paulus itu bukan rasulmu. Kau ingkari tadi, betul? Hanya bisa kau ketawa cengengesan kau, karena otakmu nggak berfungsi semuanya, cuma sebelah. Dengarkan saya, Pak. Rusak otak kau itu. Bisa otakmu itu rusak. Paulus membentuk. Dengarkan. Paulus menghadiahkan Tuhan sama kau, tapi kau ingkari kerasulannya. Itu namanya kau. Itu namanya kau bahlul. Betul, memang. Dia lebih pintar muridnya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya enggak suka orang munafik. Saya tidak suka orang munafik sama kayak kau. Kamu bilang saya munafik dari mana? Saya mengatakan kau, dengarkan wahai kau munafik. Kau mengatakan bahwa kau benci terhadap Islam yang mengajarkan kau orang kafir. Sedangkan di dalam kitabmu Paulus mengatakan kau kafir. Siapa yang benci sama Israel? Siapa? Dasar bahlul. Gak usah. Saya katakan samamu. Kau tadi mengatakan Islam itu salah dengan mengatakan kamu kafir. Paulus mengatakan dirimu kafir, malah kau katakan kau tidak percaya dengan tokoh Paulus itu. Tapi bukunya 14 bab, 14 buku, yang lain. Saya tidak akan 14 berdialektika dengan manusia seperti satu ini. 14 buku, 14 bukunya Paulus karangan bebasnya kau jadikan sebagai rujukan. Bahkan manusia yang pernah menjadi mayat dilantik oleh Paulus menjadi Tuhanmu. Kau tidak berterima kasih. Kau dikatakan kafir oleh Al-Quran, kamu tidak suka. Paulus mengatakan kau kafir, kau diam-diam aja. Itu namanya munafik. Ngambil orang Romawi, Pak, berdiri sebagai kemusliman Bapak. Ya kamu kenapa? Kamu kenapa tidak berdiri sebagai orang Romawi? Kenapa? Saya Kristen, Pak. Iya, kenapa kau tidak berdiri sebagai Kristen? Kenapa kau gunakan kitabnya Yahudi? Kenapa kau menggunakan kitabnya Romawi? Saya Kristen bukan Katolik. Iya, Kristen itu kitabnya Romawi yang kau pakai. Dari mana Bapak bisa menulis? Dari mana? Emang siapa dari Yahudi yang menulis kitabmu? Kau bisa menjustifikasi saya seperti ya memang kitabmu itu untuk orang Romawi. Kitabmu itu untuk orang Romawi. Ngakak lagi. Ini satu ini yang makanya saya katakan kau munafik. Kau munafik kau. Pendiri agamamu Paulus kau tolak. Paulus mengatakan kau kafir, kau nuduhnya ke Islam. Kamu mengatai siapa terserah. Itu namanya kamu bahlul. Saya mengasihi kamu. Saya tidak perlu dikasih hati sama Samuel. Tidak perlu. Emang lu siapa? Emang lu siapa? Enggak. Saya enggak butuh dikasih hati sama kau. Emang kau siapa? Emang kau siapa? Emang kau siapa mengasihi saya? Oke, narasumber. Saya enggak apa-apa. Ya silakan kau turun, silakan kau turun. Silakan kau turun. Kau turun. Kamu tidak konsisten. Ya enggak apa-apa. Emang kau konsisten? Kamu berdiri sebagai Emang kamu konsisten? Kamu berdiri sebagai muslim. Kau menolak Paulus tapi kau gunakan bukunya. Loh. Lu apa?
Kan saya Lu sudah apa? bilang, Pak. Apa yang kau bilang? Itu kan Katolik. Itu Katolik. Terus Paulus bukunya ada di kitabmu. Siapa yang mengimani Rasul Paulus? Nggak ada di Kristen. Nggak ada. Terus kenapa bukunya ada di bukumu, ada di kitabmu? Ya, kamu tanya sama bapak-bapak dulu. Nenekmu kiper, ngapain saya tanya? Saya tanya kau karena kau yang ada di hadapan saya. Selamat malam. Kau yang kutanya. Kau menolak, kamu yang tidak konsisten. Tuyul, kau yang tidak konsisten. Tidak masalah, saya nggak perlu. Nggak perlu. Kau katakan, kau mengatakan kau tidak menggunakan kitabnya, kau tidak mengakui kerasulan Paulus, tapi bukunya. Kau yang tidak konsisten, Tuyul. Kau tolak kerasulannya Paulus, tapi bukunya kau pakai. Itu namanya munafik. Tidak konsisten kau. Nggak masalah, saya tidak perlu dibilang pintar. Nggak perlu. Pada orang munafik itu. Tidak perlu kau nilai saya. Tidak perlu saya penilaian dari kau. Paham kau? Kau gunakan bukunya Paulus, tapi kau tidak mengakui kerasulannya, itu namanya kau sinting. Mana bisa kita berdialek kalau selama Anda gaspol. Tidak bisa, kamu sinting, kamu gila, kamu miring, bagaimana mungkin kau berdialog dengan baik dengan saya? Nggak apa-apa. Aku kata kepada kamu, kamu tidak paham berdialek. Kamu yang tidak paham tentang dirimu sendiri. Dengarkan, kau mengakui bukunya Paulus, tapi kau tidak mengakui kerasulannya. Itu apa namanya? Rasul Paulus memang saya ngakui dia rasul. Nah dia itu kau lagi akui lagi rasul. Tadi kau tidak akui. Tapi kami tidak mengimani dia, Bapak. Anda bisa tidak mengimani apa? Kau tidak mengimani apa sebagai orangnya? Sebagai apa? Sebagai apa? Manusianya dia tidak mengimani orangnya. Kau tidak mengimani orangnya sebagai apa? Kau tidak mengimani Paulus sebagai apa? Sebagai ayam? Cuma dengarkan saya bicara. Apa Samuel? Kamu bisa bedakan antara pewahyuan dengan personality nggak? Personality itu berhubungan dengan pewahyuan, Tuyul. Yang menjadi yang menerima wahyu siapa? Paulus kan? Terus kamu pikir saya mengimani Paulus? Terus apanya yang kau imani? Bagaimana ceritanya kau tidak mengimani orangnya, tapi kau terima bukunya? Dia seorang rasul, tapi kau tidak imani. Itu gimana ceritanya? Siapa yang mengimani rasul, Pak? Siapa yang mengimani? Beda, Pak. Kita orang Kristen tidak ada santo. Terus bukunya ini kau pakai untuk apa? Bapak nggak paham beda antara liturgi Katolik. Anda tidak percaya kepada orangnya, tapi Anda percaya bukunya. Kau tidak percaya kepada Paulus, tetapi kau terima bukunya. Teman-teman yang Katolik tolong naik deh. Saya Kristen nggak bisa jawab. Beda liturgi kita ya. Liturgi kita beda walaupun doktrin kita sama. Kita mengakui asas Tritunggal. Dengarkan. Samuel, dengarkan. Kau pakai bukunya, tapi kau tolak orangnya. Itu namanya bocor halus kau. Bapak, dengarkan. Bocor halus kau. Kau bocor halus. Beda pengajaran, beda teologi. Kau bocor halus. Kau pakai bukunya. Kau pakai bukunya Paulus, tapi kau tolak orangnya. Itu namanya cendol. Jadi maumu apa? Mau saya sobek itu? Saya sobek. Terserahmu. Kau mau sobek, kau mau makan juga tidak masalah. Makanya, kau menuduh orang tidak konsisten. Kamu sendiri apa? Ya jelas kamu tidak konsisten. Ya, kalau kau konsisten, begitu kau terima bukunya Paulus, kau juga terima orangnya. Kamu itu berdiri sebagai Muslim. Pijakanmu adalah Quran. Sama. Kamu itu adalah seorang Kristen, pijakanmu perjanjian baru. Kenapa kau masih gunakan perjanjian lama? Ayo. Ya siapa yang gunakan itu perjanjian lama? Sudah ada sejak saya lahir, Bapak. Sama. Saya juga sebelum saya lahir, kitabmu sudah ada. Ayo. Ya, Bapak berdiri pada kitabmu saja. Saya sudah berdiri dalam kitabku, kan sudah kubacakan samamu. Bahlul, saya sudah sampaikan samamu. Di dalam kitab saya sudah dijelaskan. Dijelaskan dalam kitabku. Jelas sekali itu. Bisa menilai. Ya silakan. Saya tidak perlu penilaian dari teman-teman. Saya tidak perlu. Dengarkan. Al-Quran mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'ainihim. Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya Kristen itu adalah buku yang ditulis sendiri oleh tangannya sendiri. Lalu dikatakan itu dari Tuhan. Terus saya mau menolak Al-Quran gitu.
Ya silakan Bapak beranggapan. Ya imani saja makanya, Quran. makanya saya pakai kitabmu yang catatan manusia biasa itu. Ya. Kenapa kau batasi saya? Ya sudah, Bapak imani saja. Itu kan menurut sudut pandang. Ini saya imani, Al-Quran ini saya imani, makanya saya kaji bukumu, Tuyul. Ya, Bapak untuk nggak usah membuktikan, masuk membuktikan Bapak kan bahwa itu bukumu tangan. itu, dengarkan, untuk membuktikan nggak usah bahwa masuk kitabmu Kristen, itu. gitu. Nggak usah. Siapa yang masuk Kristen, Ya, Tuyul? nggak usah, Bapak diam abaikan aja itu. Lo nggak bisa begitu. Ini amanat dari Quran. Saya harus membuktikan bahwa kitabmu memang adalah buatan manusia. Buktinya, malam ini kau sudah mengakui bahwa manusia yang menulis kitabmu itu tidak kau akui sebagai Ya jadi maumu sekarang rasul. saya jadi Maumu sekarang, kau jangan bermanis-manis di sini, tapi giliran disentuh sedikit kitabmu, rokmu jatuh. Jangan. Ayo kita adu Al-Quran dan kitabmu, begitu yang saya punya mau. Jangan kau bermanis-manis. Anakku adalah seorang muslim, orang tuaku juga muslim, saya salut sama muslim. Tapi giliran ada muslim yang membahas kitabmu, nggak perlu. Giliran ada muslim yang bahas kitabmu, rokmu lepas. Itu memang menurut saya. Itu memang menurut saya. Itu memang menurut saya. Tidak masalah. Saya tidak masalah. Saya tidak butuh penilaian dari orang munafik kayak kau. Sadar kau? Ya nanti tunggu saja, tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Apa? Yesus datang untuk kedua kalinya. Sudah sering datang Yesus itu. Kau tahu? Waktu Paulus ke Damsik, Yesus datang lagi di situ. Itu yang keempat kalinya. Waktu di Pulau Patmos, Yesus juga datang di situ. Itu yang ke-600 kalinya. Konsepmu itu yang tidak konsisten. Katanya 2 kalinya nanti di akhir zaman. Jadi yang datang kepada penulis kitab kau, biarkan kami imani menurut Bapak tidak konsisten. Makanya Al-Quran menjelaskan itu untuk disampaikan supaya agamamu tidak memperbodoh orang lain. Paham kau? Sudah, nggak apa-apa. Sudah apa? Ya kau imani aja. Udah kau nangis sana. Kau nangis. Kau masuk di dalam kamar, kau nangis. Tidak ada begitu dalam cara kami memaksa, Pak. Tidak, bukan begitu. Saya juga tidak memaksa, Tuyul. Emang saya paksa kau masuk Islam? Kamu nggak bisa. Kamu kenapa? Tidak masalah. Bukan cuman kau oten. Ngerti? Saya nggak butuh oten munafik. Nggak perlu munafik. Itu nggak perlu orang munafik mengambil. Kau Samuel, kau ambil kitabnya Paulus tapi kau tidak imani Paulus. Itu namanya munafik. Ngerti kau? Sulit. Paham kau? Itu sama halnya kau ambil Al-Quran tapi kau tidak percaya dengan baginda Rasul. Itu namanya hewan, binatang. Itu binatang namanya. Bapak ngomong aja. Saya tidak perlu ngoceh samamu. Oke? Kamu turun dari sini. Lewat pintu belakang kalau perlu atau lewat kloset. Turun. Pak Samuel, kenapa sih Anda tidak percaya Paulus? Lucu orang ini. Orang lain tidak mendeteksi kegilaanmu, tapi saya pasti terdeteksi oleh kau. Saya nggak berbicara dengan Pak Cuma, dia tidak ngerti berdalil. Bukan. Pak Samuel kalau nggak bisa menjawab, narasinya Pak Samuel gitu dari tadi cuma ketawa, karena nggak bisa menjawab Pak Samuel, larinya ke nggak bisa berdiskusi. Bang Juma ini Pak Samuel gitu kelihatannya dari tadi nih. Karena nggak ada ilmunya Pak Samuel, katanya Bang Juma belajar padahal Pak Samuel nggak bisa menjawab gitu loh. Baru gitu Pak Samuel udah mental-mental gitu. Bermanis-manis di sini. Selama Anda Kristen tidak ada kebaikan. Paham kau? Gak usah kau manis-manis. Memang fakta di lapangan kayak gitu kok. Iya. Faktanya gitu kok. Semua berpalsu-palsu dia kok. Mana? Ya ada. Itu karena kalian minoritas. Paham kau? Kalau kau mayoritas, saya tidak yakin masih ada anak-anak Islam yang bisa ke masjid. Kenapa? Loh, Bapak kalau kau mayoritas sana, apakah di mana umat Islam itu damai di mana? Kalau dia mayoritas, kalau dia minoritas di mana? Di mana? Sendiri ada ya. Di mana? Jangan maksakan saya. Pingin muntah. Aku pingin muntah. Pingin muntah. Jadi kau nggak usah bermanis-manis. Kau nggak usah bermanis-manis. Jika kitabmu sendiri, Samuel, inilah kehitaman hati kau itu. Ketika Al-Quran mengatakan kau kafir, kau merasa
Tapi ketika Paulus yang mengatakan kau kafir, kau tidak merasa. Itu hitam kelamnya hati kau itu di dalam. Bapak, Apa? persepsi sudut pandang Anda tuh jangan Anda Loh, paksa pada sudut saya. pandang gimana? Itu kitabmu yang mengatakan orang Kristen yang berkulub itu hidup secara kafir. Baca itu kitabmu, Galatia 2 nomor 14. Berapa, Pak? Berapa? Orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Sunat toh. Aduh. Lah, orang yang bersunat Yesus Kristus tidak berguna baginya. 52 Ayo. itu. Galatia 52. Gimana kau itu punya agama tidak konsisten kayak begitu? Sampah. Bersunat. Apa? Apa? Ya, Ah. Pak. Kita Apa? sunat hati, Pak. Kau sunat apa? Sunat apa? Ya, kita juga Sunat- pada saat menikah udah ke dokter. Hati. Sunat hati, sunat hati. Kau baca itu sunat hati. Dari mana kau dapat istilah sunat hati itu? Hah? Kita kok membahas kelamin, Pak. Sunat hati itu mentaati perintah-perintah Taurat. Tidak tegar tengkuk terhadap imani perintah saja kita, Taurat. Bapak. Bapak siarkan. Sunat hati, sunat hati. Sekalian Cuma, aja sunat Bapak. jantung kau, sunat Bapak. jantung. Pak Suma, Anda itu ngoceh sampai 2 jam percuma, silakan saya nggak apa-apa, silakan ngoceh aja, saya diam aja. Ya udah diam. Nah, jadi saya sampaikan sama kau semua. Kami tidak bisa Diam berdialog. katanya Nah, kau mau diam. iya, biasanya kamu tuh Ya udah bisa- kau diam. bisa berdialog. Ya udah kau diam. Udah kau diam. Oke, oke. Udah kau diam. Samuel, mending Udah kau kau diam. diam saja. Mending kau diam saja, Samuel. Nah, Saya dari Seka- tadi ini orang Kristen di sini, saya diam saja dengar celotehan kamu itu. Jadi saya minta dengan Saya kalau gitu percuma, nggak ada jalan keluarnya, Gini, nggak bisa berdialog Bung. secara enak. Bung, Mau menangis kenapa sendiri, ya kenapa sudah, saya kenapa turun saja ya. Oke, Samuel. selamat malam saudara-saudara. Ya udah kau pergi neraka sana. Tadi ada statement yang saya mau tanyakan. Sebentar Bang Goitmi. Sebentar Bang Goitmi. Tadi kan Anda bilang mengatakan saya tidak Pret. Ada Dokter Adi yang kan. Tadi mengatakan bahwasanya tidak setuju dengan caranya Dokter Bang Zuma karena begini-begini. Sedangkan tadi begitu Bang Zul menjelaskan bahwasanya ada kristenisasi dengan cara seperti itu, dia diam dan mengatakan apa? Itu hak asasi manusia. Munafik, orang munafik. Apa ya? Serigala berbulu domba. Licik. Begini, itulah ya. Ini teman-teman semuanya, saudara-saudara Islamku semuanya yang di bawah dan yang di atas, pasti udah paham. Beginilah caranya kalau Islam mau dibenturkan dengan agama apapun, kelompok apapun, Islam tidak akan pernah runtuh sedikit pun sampai langit ini runtuh. Ya, ingat. Sampai langit ini runtuh, Islam rahmatan lil alamin tidak akan pernah runtuh mau dibenturkan oleh siapapun. Tapi hanya satu cara untuk menghancurkan Islam, yaitu apa? Masuklah ke dalam Islam itu sendiri. Ya, kayak tadi kan. Oh, saya menjadi respect diskusi ular budak. sama Dokter Handi, saya nggak respect sama Bang Zuma gitu loh. Terus ditampal Tadi saya sama mau Bang ngomong Handi kan. itu, tadi saya mau ngomong itu. Bang Zuma kan guru mohon saya maaf. gitu loh. Makanya halus saya. itulah caranya. Nggak akan ada pernah. Sejarah apa? Sebentar dulu Bang Goitmi. Sejarah apa Islam ditindas tapi diam saja? Minimal ketika mereka dibantai, mereka ada perlawanan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya minimal mereka melakukan perlawanan, walaupun sudah jelas bahwasanya itu adalah mati syahid. Oke, Paham? kita sambut dulu yang baru hadir ya. Dokter Adi, ada sinyalnya Dokter Adi, selamat malam. Malam. Mapalah saya dulu koma karena Gedein dikit suaranya Dok. Gedein dikit suaranya Dok. Untuk malasah. Aduh kecil. apa deh sinas itu ya. Kecil banget suaranya. Coba yang Louis ini. Louis, selamat malam Louis. Selamat malam. Selamat malam Pak Louis. Anda Kristen ya Bang? Iya. Ya. Anda mendengar tadi percakapannya atau bagaimana? Cuma dengar sepintas. Ada tanggapan? Sepintas nggak apa-apa, silakan. Untuk yang perdebatan tadi soal menggunakan bukunya Paulus tapi tidak mengimani Paulus, itu sih dengar sepintas saja. Tapi untuk tanggapan lebih jauh sih mungkin kita bisa berdiskusi lebih jauh soal pertanyaan
pertanyaan itu maksudnya Pak, apa? mic-nya dikondisikan, Pak. Mic-nya dikondisikan jangan sampai Dikit, suaranya. Pak, jauh sedikit ya. Nah, begitu Oh, suara oke, Bapak oke. tuh. Nah, Baik, dijauhin baik, dikit, baik. Pak. 3 meter nih. Oke. Ya. Maksudnya kalau kita berdiskusi soal itu, mungkin ada pertanyaan yang lebih jauh lah soal itu. Aduh, signalnya kok ini semua ini. Iya, jatuh sih mau beda lah ada. Tadi saya cuma enggak, signalnya mendengarkan perdebatan soal menggunakan bukunya. Oh, kerasa Paulus. dong, Bos. Iya, iya mana Tenang, tenang. Iya, tak bulu mapalo luku sedih nafak korban Iya. semua. Apa diwatang alaka ko matro eh. Bayangkan nih, Bu. Alak ko diwatang. Tadi kan saya sempat mendengar bahwa Iya, lanjut Bang, bukunya lanjut. Paulus digunakan, tapi orangnya tidak di Ya itulah tadi Dimani. temannya saudara ya kita nggak tahu lah, Samuel. mungkin soal perdebatan lain. Lucu aja. Oke, lanjut. Pak Luis Apa? mungkin ada sesuatu Iya. yang Apa rekan saga Indo napi ya? Iya. Kondong dia bela. Sama nih. Apa teh usaha sama nih? Luis, ada yang mau ditanyakan kah? Gara-gara disuruh jarak 3 meter dari mic-nya. Kayak gini loh jadinya. Siapa tadi yang nyuruh tanggung jawab? Gara-gara suruh 3 meter ya jauh benar tuh. Ya maksudnya mic-nya Iya, itu di betul, rumah, betul, betul. abang ke pasar masih bisa ngomong pakai bluetooth. Putar-putar headsetnya. Rasit itu kompor meleduk. Pak Luis kalau Kristen apa bang? Mungkin Katolik apa itu. Protestan? Saya Katolik. Wah Katolik. Katolik. Nah ini ada topik kalau Katolik Katolik. ya. Bang, kenapa itu Katolik itu masih ada patung padahal dilarang buat patung? Kenapa bang? Karena Masih ada apa? Hah? Masih ada patung. Kenapa di Katolik masih ada patung? Kasih musuh lain kita. Oh, masih ada patung. Hmm. Ya sekolah lalu. Oh, kenapa di Katolik masih ada patung? Iya. Ya. Lenyap sih. Signalnya merah itu. Agak susah soalnya nyangkut jaringan. Bapak di mana, Pak? Di NTB. Saya di Kalimantan. Kalimantan. Oh, Timur ya? Kalimantan. Kalimantan itu yang paling kuat itu Telkomsel, yang nomor 2 itu M3. Yang kalah itu Ah, XL ini di sana. Pakai Apa, Pak? Telkomsel sih. Oh, berarti HP-nya, Pak. Maaf. Telkomsel. Bisa jadi. Nggak ada rencana berpindah dari Katolik bang. Kira mau ngomong ke cara ganti HP. Saya sih enggak. Jangan begitulah. Enggak. Soalnya lanjut. Iya, Pak. Ya Goib kan nih. bertanya doang Pak Go. Siapa tahu dia punya rencana kan? Namanya nanya. Nah, pertanyaan itu bagus. Ya itu Ya, Pak. itu bagus. Masya Allah. Masya Allah. Ya, benar. Tidak berarti bahwa kita berjumpa dengan banyak agama, kita tidak harus menjadi seperti orang lain kan? Ya betul. Punya komitmen harga diri, jati diri ya Pak ya. Semakin kita berjumpa dengan banyak agama, kita semakin meyakini bahwa apa yang saya percaya itulah yang saya imani. Nah, ini baru betul. Ini baru. Jangan yang kayak tadi alergi. Oh. Sini cium keningnya. Muah. Kan udah dibilang kalau Katolik itu jinak semua kalau Katolik. Karena begini, Emang Bang. rata-rata Katolik itu mualaf. Kalian doang yang berdua belum. Karena saya sudah banyak berjumpa dengan banyak agama. Di Buddha saya pernah live in di situ, di Islam saya pernah di live in di situ. Jadi saya semakin mengenal banyak agama. Di situ saya meyakini bahwa ternyata yang saya imani itu saya harus seperti ini. Tidak berarti bahwa saya berjumpa dengan orang lain dan apa yang mereka lakukan saya harus ikuti, tidak bang. Betul Pak, betul. Ya pertanyaannya, setelah Anda mengenal sekian banyak, ada rencana nggak pindah dari Katolik? Justru iman saya semakin kuat bang. Oh semakin kuat. Iya. Alasannya?
Begini Bang, kalau Ya, saya begini. berjumpa dengan agama lain dan mereka melakukan semacam kegiatan beragama mereka, di situ saya memberikan penghormatan. Saya tidak pernah memberikan semacam tanggapan bahwa oh yang ini kalian lakukan itu salah, yang ini seharusnya seperti ini. Lah untuk apa saya mengatur teologi orang kan? Oh. Teologi kita kan berbeda Bang. Dan tadi Bukankah yang hidup saya itu sempat ada, dengar itu bro, soal bukankah hidup itu adalah pilihan? ya hidup itu pilihan, makanya saya memilih sebagai orang Kristen Katolik. Menurut Anda itu sudah final dan mengikat? Apa yang saya imani sejak kecil tidak mungkin bisa diganti dengan sekejap mata kan? Harus belajar dulu ya. Semakin kita belajar, semakin kita harus tahu bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya itulah milik kita. Kalau Tapi menurut kalau saya, kita bro, belajar dan kita tahu punya orang lebih baik, bro, semakin Anda mempelajari Bible dengan jujur, tanpa tendensi apapun, ya, Anda akan berpikir dua kali masih dalam keadaan sekarang begitu. Pasti ada akan goodbye kalau Anda jujur membacanya begitu. Serius. saya ini saya serius dan 4 tahun saya mempelajari itu. Kalau 4 tahun saya mempelajari gimana, Bang itu. Jawa? Sudah 4 tahun dia belajar. Belajar apa? Bawa sepeda. Tai Chi. Nah, tadi saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan bahwa di mana yang katanya kalau Islam minoritas diberikan pertimbangan. Iya, Bang. Pergilah ke NTT, Bang. Iya, jadi gini, NTT itu masih di bawah cakupan di sana kami tidak Republik pandang bulu, Bang. Indonesia. Ya, alhamdulillah kalau demikian adanya kan gitu ya. Artinya di NTT betul-betul melaksanakan persaudaraan senegara gitu, sebagai anak bangsa. Jadi gini, Bung, saya ingin menjelaskan kaidah daripada Islam itu ya di dalam berdebat. Ya. Di Islam itu diterangkan bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izal hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan pengajaran yang baik dengan cara hikmah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ini kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi seruannya, perintahnya untuk mengajarkan Al-Quran, menyeruh berdebat dengan orang secara hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, namun Al-Quran juga menggariskan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illalladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Jadi kalau saya keras di dalam berdialog, berdebat, itu berarti saya menemukan adanya indikasi zalim terhadap orang tersebut. Saya dengan berdialog dengan teman-teman Kristen selama ini di Facebook, di mana-mana, di Zoom, sampai ke TikTok ini, kalau orangnya baik, kita akan sambut dengan baik. Tapi kalau saya menemukan ada indikasi zalim di dalamnya, pasti saya akan melakukan penegasan di sana. Bukan tendensi kebencian. Bayangkan aja, seorang agama Kristen mengatakan dirinya mengikuti apa yang ada di pola surah-surah Paulus, tapi tidak mengakui kerasulan Paulus. Ini cacat logika. Lalu kemudian ketika mendengarkan adanya misi kristenisasi, ya, dia mengatakan itu hak asasi manusia. Ini orang munafik seperti ini sebenarnya nggak bisa. Kalau kita di Kristen dan Islam, silakan perjuangkan akidah Kristen itu, silakan perjuangkan akidah Katolik itu. Begitu juga kami di Islam. Kita adu, kita dialog dengan baik. Nah, jangan yang kayak tadi, oh nggak boleh kamu masuk membahas kitabku, kata dia. Nggak boleh kau masuk di dalam kitabnya orang Kristen, Al-Quran. Kayak mana kita mau berdialog? Kalau begitu Anda ceramah di gereja, saya ceramah di masjid. Ngapain ketemu di sini?
Iya, jadi saya kira gitu, saudara saya dari Kristen, dari Katolik. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan. Banyak teman-teman saya, guru-guru saya di sini. Biar saya nyimak dulu sambil sambil cuci muka dulu. Polos, weh. Ya, silakan. Yang tadi yang terakhir jangan percaya ya guru-gurunya di sini katain enggak. Bohong dia. Kita ini murid. Sama-sama kita belajar, Bang. Kalau guru-gurunya di sini yang lain mengakui bahwa Sama-sama gurunya belajar. mahasiswa. Iya, sama-sama belajar kita. Saya juga belajar sama teman-teman Katolik. Iya benar. Nah, silakan. Oh, jadi kalian abang-abang berdua ini Katolik ya? Saya dengar-dengar memang orang-orang Katolik itu gimana? Saya Katolik dan justru kalau kita berdialog seperti ini semakin membukalah pemahaman kita. Betul, open mind. Nah, ini baru saudara, ini. Jadi kalau Katolik itu kalau diskusi apa yang kurang di Bible kita itu kita dengar, oh iya ternyata di sini kurang ya. Ya bagaimana cara kita mengimani yang kurang itu dan melengkapinya. Ini baru saudara gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mengikis perbedaan dalam konsep tatanan bernegara sehingga kita saling memahami satu sama lain, tidak saling mencurigai, tidak saling menyakiti. Itu yang betul gitu loh. Yang tadi itu aneh gitu. Jangan kau bahas kitabku, kata dia. Karena saya itu pernah mendengarkan kata-katanya Gus Dur. Dia katakan begini. Kalau semua orang itu sama, misalnya kalau kita semua penyanyi, siapa yang mendengarkan nyanyian kita? Siapa jadi gitaris? Kalau misalnya kita semua jadi kiper. Bang Zuma penyanyi, saya penyanyi. Lalu siapa yang mau mendengarkan kita kan? Iya. Dia tidak semua masuk radio jongkor, sanre baki kipas sudah jamak. Ini pokoknya Bang Lois dengan Bang GWM ini ya dikit lagi lah, teruslah belajar. Dikit apaan? Dikit Tapi kemana? jujur loh Bang, saya jujur, saya selama aktif di dunia mu'alaf itu kebanyakan yang mu'alaf itu dari Katolik. Ini Emang jujur gitu? Ini. Cuma mereka berdua doang nih yang belum. Saya serius loh. Mungkin teman-teman kami yang itu, tapi teman-teman kami yang memilih jalan itu, ya itu tergantung pilihan lah. Kembali ke tadi pilihan tadi. Betul. Masya Allah. Tapi masalahnya gini loh Bang. Masalahnya hidayah itu hanya mengena kepada orang yang lembut hatinya. Itu hidayah itu. Tidak semua. Tidak semua orang lembut. Tidak semua. Iya, maksudnya kebanyakan. Dilembutkan lagi kan? Iya, kebanyakan sih. Daripada hatinya kayak aspal bolong. Setan Sumiati kan? Gini Bang, ada tiga. Jadi gini. Hidayah yang dijemput, hidayah yang datang berlahan-lahan, dan hidayah datang secara spontan. Itu. Nah, kalau yang hidayah datang, dengerin dulu Bapak Guru ngomong. Hidayah datang, hidayah yang dijemput itu rata-rata yang dialami oleh mohon maaf saudara-saudara yang satu denom dengan Bapak. Itu rata-rata yang menjemput. Bahasanya persis sama. Oh, karena mereka mengambil jalan mereka. Terus ya itulah yang namanya toleransi, ketika mereka memang memilih jalannya ya tidak apa-apa. Begitu persis bahasanya. Jadi memang sudah sudah tersaring, sudah terfilter nih bahasa-bahasanya mereka seperti apa. Abang-abang ini juga bahasa kurang lebih seperti itu. Itu namanya hidayah yang dijemput gitu loh. Pelan-pelan, lama-lama penasaran. Apa iya, dikit merepet-repet, baca-baca, malu-malu kucing gitu kan gitu. Baca-bacanya sembunyi-sembunyi atau apa gitu kan, atau iseng-iseng begitu. Nah, ada yang datangnya pelan-pelan. Datanya pelan-pelan itu karena langsung dengan adanya rasa penasaran. Nah, yang datanya spontan, yang spontan itu ya malam ini, tiba-tiba besok pagi langsung lembut. Nah, itu yang spontan. Lanjut.
gitu. Bro Luis, pilih mana ya? Pilih mana? Menjemput hidayah atau dijemput malaikat maut? Saya mau pilihan hidup saya itu tidak ditentukan oleh apa yang kita di manusia katakan. Enggak bercanda bang, jangan sampai bang. Janganlah gitu, jemput menghadap lah tuh. Bercanda bang, daripada ngantuk. Gini bang, saya secara pribadi, saya sih secara Siapa yang ketawa itu? Diam-diam. Keluarin aja ketawanya. Pak ketawa Direktur. kok diam-diam. Ketawa jangan ditahan, ketawa aja keluarin. Ntar mencret loh. Ketawa Saya itu pada selama ini- waktunya. Nanti kalau lewat gimana mau ketawa kalau udah nggak lucu? Oke, gini bang, saya selama ini mendengar, sudah berapa kali saya dengar di TikTok, ada teman-teman berdialog, lebih banyak mengkaji soal apakah ini masuk akal enggak, Gini bang, kalau kami di Katolik, secara khusus, mungkin Bang Go With Me tahulah, kami secara khusus di Katolik, mencintai Allah itu bukan dengan logika bang. Kalau kita cinta seseorang dengan logika, itu berarti apa yang saya pikirkan. Nah, Terus kami pakai apa, Bang? mencintai Allah. Kalau bukan logika. Kami mencintai Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan dengan raga. segenap kalbumu. Caranya mau Akal masukkan, budi. Pak Luis, caranya mau masukkan ke hati gimana? Bang, kalau kita berpikir cuma pakai logika saja, Bang, kita berbicara tidak dengan hati, segala sesuatu seperti yang tadi. Kita berpikir Hakim, apa yang dengerin dilakukan dulu. orang lain itu pasti salah. Begini lontara Inggris ya. Lontara Inggris nih. Baca ijo lobo. Patame ko otakmu, tamak kalammu, napa meto hatimu. Kan ikut tuh. Nah, itu bahasa Inggrisnya tuh. Baca dulu, baca dulu, masukkan ke akal logikamu untuk menerima, agar hatimu menerima. Berarti apa yang segala sesuatu yang kita pikirkan itu harus Kalau berdasarkan kenapa? akal. Kenapa sih? Ini anak ini, halo? Apa itu? Telepon siapa? Kenapa otak itu disimpan paling atas di dalam anatomi tubuh, lalu dibungkus oleh tengkorak kepala yang lebih keras? Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk memilih sesuatu dalam segi berbahasa atau dalam segi memilih, dalam segi apapun itu, kita harus mengawali dengan berpikir, memakai otak, akal, logika, agar hati agar hati bisa menerima. Hati ini akan yang membuat semua terpencar ke dalam sendi-sendi kehidupan. Ya kurang lebih seperti itulah bang. Itulah pemaparan dari Gurunda Arasid. Oke. Ya. Iya. Ketika pertanyaan saya, abang-abang ini sudah menikah? Anak saya udah kelas 2 naik kelas 2 SMA, naik SMP. Ntar dulu bang, ini sambil curhat. Naik 1 SMP, naik TKB, naik PAUD. Makanya agak keras nih kalau mau ke Makassar nih. Banyak pengeluaran bulan ini. lanjut. Lagian pakai nanya. Pertanyaannya nyamber aja kayak bensin. Nah, kalau misalnya kalau kita mencintai pasangan kita dengan pikiran, lalu gimana persoalan? Oke bang, karena abang ngomongin cinta, saya akan memaparkan dalam segi akal logika yang masuk ke dalam yang namanya ilmu psikologi. Cinta bertahan dalam rumah tangga itu hanyalah 3 tahun bang, sisanya kasih sayang. Karena apa? Yang menutup mata kita untuk mendorong akal pikiran itu karena mengutamakan hati. Hati yang membuat kita buta akannya adanya cinta, membuat kita selalu memikirkan bahwasanya ini orang saya harus dapatkan, ini orang saya harus nikahi, dan ini orang saya harus hidup bahagia. Ketika cinta itu sudah dijalani selama 3 tahun, itu sudah akan luntur secara pelan-pelan. Karena apa? Sifat-sifat dalam satu rumah yang kita campur itu akan hilang secara pelan-pelan bang. Dan pada akhirnya yang terjadi apa? Masalah-masalah yang terjadi pada diri kita yang itu rumah tangga itu
yang namanya mempertahankan itu hanyalah kasih sayang, sudah bukan lagi cinta, Bang. Kalau Karena cinta itu Guru percintaan nih. ya, kalau menurut buku Tatang Sutarman halaman 71 pojok kiri atas gitu ya. Cinta itu ibarat kata cindolo natape, kalau tidak dikulkas dia cepat basi. Gitu ya. Cinta itu buta, Bang. Ya, ya jadi, itulah tadi. ya. Jadi itu teman-teman, kalau kau mencintai sesuatu, jangan sepenuhnya kau cintai, kecuali sang pencipta harus full mencintainya. Gitu ya, Nah, sisakan sedikit untuk kecewa. Ya, ini sebagaimana diterangkan di buku Tatang Sutarman halaman 52 sampai ke bawah, silakan dibaca Pojok. sendiri gitu. karena apa? Cinta yang sesungguhnya Ada kelima dua. begini, Bang. Cinta yang sesungguhnya yang tidak pernah kau lihat dalam kasat mata, tapi kamu meyakini sesuatu hal itu yang mencintaimu dan membalas dengan cinta, tapi tanpa kau Ini kok lihat. diskusi tentang cinta-cinta sih? Bukan. Padahal ada agama Bagus, Kristen Bang. itu. Nah, Ada itulah yang penyair, dilakukan. ada penyair dadakan soalnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh, salah satu contoh yang saya paparkan, Bang. Rasulullah mati apa itu? Ya habis Itu- tadi itu- bahas cinta-cinta, jadi aku ngomong sebenarnya ini. gini, kalau Ada kita Kristen 3 tapi ngomong cinta-cinta. Iya, ini berkesinambungan semua. Ini nyamber dikit-dikit. Bes. Tadi kan Wah, katanya ngegantung nih. cinta soal pasangan gitu kan. Gini, kalau sudah berbicara soal cinta, maka hati yang paling berperan. Tak perlu menyangkut dengan logika Ini. gitu. Gitu. Ini kembali Berperan itu hati kalau bicara tentang cinta gitu. Cinta itu cinta. Iya, hati. Kembali ke topik awal aja. Ini kembali ke topik aja Iya, nih, ngapain ngomong kembali ke topik aja cinta-cinta. gitu loh. Kembali ke topik, ini Iya, kan ada ini Kristen 3. Iya, makanya ini mau kembali. Iya, ini mau ke kembali. Makanya cinta itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Cinta yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu yang saya mau ceritakan seperti ini. Rasulullah SAW waktu beliau sedang sakratul maut, itu Pak, sedang sakratul maut, dan bahkan di situ pun malaikat tidak tega untuk mencabutnya. Karena apa? Karena sakitnya yang namanya sakratul maut itu. Dan Rasulullah menyuruh malaikat pencabut nyawa ini ditahan dulu dan berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila sakitnya sakratul maut seperti ini, tolong limpahkan semuanya kepadaku dan jangan sampai umatku merasakannya. Tuh Oke. cinta yang sesungguhnya, Bang. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Gaji sebulan habis sekejap. Gitu, Bang. Kembali ke topik awal aja kan tadi ditanyain Kembali ke topik. Luis itu ditanyain ke Luis kenapa katanya di Katolik, Bang Luis itu ada jawab pertanyaan tadi kan, kenapa itu di Katolik katanya masih menyembah patung. Nah silakan dijawab Bang Luis, nggak usah pakai cinta-cintaan. Oke, Bang. Saya tadi jelaskan, Abang sudah menjelaskan bahwa cinta itu yang lebih Cinta lagi. Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa. Bang, kalau kita bercerita tentang beriman, kalau kita pakai logika tidak akan masuk, Bang. Karena apa? Di ajaran kami, ajaran Katolik, Iya. kita mencintai Allah itu bukan dengan akal budi. Akal budi tidak akan menjangkau Allah itu. Akal budi itu cuma secuil kecil daripada ya manusia ini punya kekuatan apa sih untuk menggunakan akal budinya yang diciptakan oleh Allah itu masih terlalu kecil. Lalu apa yang masih berperan di situ? Hatimu yang kamu gunakan, dan itu adalah sebuah kerinduan. Iya. Nah, kalau kita berbicara kerinduan itu bukan soal logika, Bang. Itu soal Itu- hati. Betul. Kami paham, Bang, dari segi kekristenan kami paham, dan itulah yang kami membuat kami toleransi kepada Kristen-Kristen yang damai dalam berdiskusi. Jadi ketika Anda menjelaskan, kami pun diam, tidak akan pernah membantah. Oke, Begitu, Bang. Gurunda Rasid, kita persilakan dulu Gurunda Zuma gitu. Ini Gurunda udah dilepasin ya. Oh, udah. Silakan Gurunda. Siap. Baik, Siap, ini Bunda. kayaknya orang lagi bahas cinta, dan pengarahan daripada Saudara Luis juga adalah agama cinta, perasaan cinta. Kebetulan di Islam itu dikatakan begini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia, jika engkau mencintai Allah, pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah,
niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kenapa Islam itu disebut agama cinta? Berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang mencintai penciptanya, maka tentu akan taat kepada perintah-perintahnya. Anda lihat umat Islam itu, Bung. Subuh hari belum nyenyak tidur, bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Apa yang membangunkan mereka? Cinta mereka kepada pencipta. Belum lagi dia kerja di kantor, belum apa-apa udah bunyi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika meninggalkan pekerjaan karena cinta, kakinya beranjak kepada rumah ibadah. Belum juga berapa jam kemudian panggilan kembali. Dan itu bukan sehari, Bung. Seumur hidup. Kalau hidupnya itu 100 tahun, 100 tahun dia akan mengabdikan cintanya. Semakin gila dia kepada pencipta. Apa akibat daripada cinta kepada Allah? Yaitu upah dari kebaikan tentu adalah kebaikan. Nah, sementara mohon maaf, ketika dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia. Faktanya kita menjadi Katolik, menjadi Kristen bukan karena mendengarkan Yesus, tapi karena mendengarkan penulis-penulis yang muncul setelahnya. Coba Anda teliti tuh poinnya. Nah, Islam menjadikan syariat, aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan itu sebagai tunggangan untuk menuju kepada kecintaan. Itulah Islam itu. Sama seperti dalam rumah tangga. Bagaimana orang tua itu mengimplementasikan cintanya kepada anak-anaknya? Apakah dengan hanya diam saja memberikan bahasa tubuh? Tidak. Memperhatikan dia, memberikan segala kebutuhan mereka? Tidak. Oh, aku cinta anakku, aku sayang anakku, aku berikan semua fasilitas dalam hidupnya. Tapi aku tidak memberikan aturan-aturan. Itu bukan cinta namanya. Tapi itu memberikan satu kehancuran terhadap anak-anak. Dalam rumah tangga, kalau semakin orang tua semakin sayang kepada anaknya, akan semakin komplit aturan-aturan orang tua itu kepada anaknya. Anakku, jangan kau bermain di jalan. Anakku, jangan kau tidur sebelum cuci kakimu. Anakku, jangan engkau telat mandi. Anakku, jangan pulang ke rumah di atas jam 7 malam. Itu wujud kecintaan Allah. Kecintaan orang tua kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan Sang Maha Pencipta? Kita bukan keluarganya, bukan sepupuan, tidak juga kita ini kenal sama dia secara wujud. Tetapi kemudian dia memfasilitasi kita dengan apa yang kita butuhkan. Akal, bulu yang ada pada diri kita. Enggak pernah minta Tuhan, jadikan aku seorang laki-laki yang ganteng kayak begini dan seterusnya. Seketika Allah kasih. Kenapa? Karena dia maha cinta. Dan maha cintanya dia membutuhkan juga kita, kemahacintaan kita kepada beliau. Makanya orang-orang saleh itu dikatakan sebagai kekasih-kekasih Allah. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Kasihilah Allahmu. Apa kata kasih itu? Kasihi itu berakal dari kata kasih. Kenapa dia harus dikasih? Karena Allah itu maha kasih. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang mengatakan kami hidup di dalam ajaran kasih, tetapi aturan Tuhan yang ada datang kepada para nabi tidak lagi dilaksanakan? Itu cinta palsu artinya. Nah, inilah penggambaran dalam Islam, saudaraku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi jangan heran ketika umat Islam itu dalam sholatnya tak putus-putus. Kenapa? Karena dia tidak terbebani dengan sholat itu. Malah ada seorang pendeta yang alhamdulillah saya pernah syahadatkan dari Mamasa ya, Polmas. Itu hampir 7 bulan kami berdiskusi lewat telepon. Banyak curhatan, pokoknya banyak. Semakin mendekat dia syahadat, semakin banyak keluhan. Ini gimana ini bang? Saya
boleh enggak saya bersyahadat tapi boleh saya sembunyi-sembunyi makan babi? Berat rasanya saya tinggalkan makanan babi itu. Terus gimana tuh Bang kalau saya sholatnya bolong-bolong? Bisa enggak? Karena saya sekali seminggu aja capek. Ini 5 kali sehari, kayak mana ini Bang Suma? Padahal saya sudah mau masuk Islam. Saya kasih nasihat pelan-pelan. Singkat cerita, setelah beliau bersyahadat, dia menangis telepon saya. Apa yang dia katakan? Bang Suma, kalau boleh jangan cuma 5 kali sehari. Andaikan bisa 50 kali sehari pun aku sanggup. Betapa nikmatnya sholat itu, kata beliau. Saya menangis waktu itu. Terus saya nanya, bagaimana dengan daging babinya Bang? Apa kata beliau? Jangan kau sebutkan nama itu. Aku mau muntah mendengarnya. Coba, mendengarkan aja dia sudah jijik, apalagi mau makannya. Begitu dia bersyahadat, dia uraikan ibadahnya. Aku melangkah Bang Suma dari rumah ke tempat wudhu. Di situ aku membasuh tangan, mencuci muka, kemudian mengosongkan diri, istighfar, bertobat kepada Tuhan. Masuk ke masjid, sujud, beribadah. Begitu tenangnya dia rasakan. Artinya umat Islam itu merasakan rutinitas bukan karena mereka itu pemalas sampai mereka ibadah terus, tidak. Tapi di situ ada cinta. Ada rasa kenyamanan, ada kedamaian hakiki. Ketika mereka kemudian sujud beribadah kepada Tuhannya, kenikmatan itu tidak bisa ternilai dengan apapun. Nah, itulah yang dikatakan cinta yang sesungguhnya. Kalau yang Anda tadi bahas-bahas itu kan itu cinta janda pirang. Ini yang cinta yang sebenarnya itu adalah benar-benar cinta hakiki. Tuhibbunallah, tuhibbunallah, tuhibbunallah. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Saya minggir dulu, silakan dilanjut. Oke. Saya dengar perkataan Bang Juma, itulah sama halnya dengan ketika saya mengimani Katolik itu, sama halnya dengan itu. Kerinduan itu yang membuat saya dekat dengan apa yang saya imani, bukan dengan apa yang dikatakan orang lain. Semakin saya mendengar perkataan orang lain, saya semakin menyadari bahwa itulah apa yang saya imani itu seperti itu. Ketika kita berjumpa, saya berjumpa dengan orang lain dan penampilannya lebih bagus. Lalu apakah saya harus menjadi orang lain itu? Bukan. Saya harus menjadi apa yang saya punya. Kalau saya tidak menjadi jati diri saya menjadi orang lain. Lalu kapan saya bisa hidup dengan jati diri saya sendiri? Itu yang harus kita pikirkan. Lalu bagaimana kita memandang orang lain? Kalau misalnya tadi yang saya dengar abang-abang membahas soal Alkitab, kita harus, kalau kita membahas soal masuk akal dan tidaknya Bang, agak sulit. Karena apa? Apakah tadi dengan kata-kata Bang Juma, apa semua orang Muslim seperti ini? Tapi kok beda dengan orang Muslim yang saya jumpai? Karena saya pun punya banyak teman orang Muslim. Nah, itu pertanyaannya. Tidak semua. Oke. Sejawab ya. Iya. Jadi gini, saudaraku. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi aturan main Allah itu yang diberikan kepada manusia, litubayyina linnasi, diwahyukan, dinuzulkan, diaturkan, kemudian untuk dijabarkan kepada manusia untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Memang bukan berarti Islam seketika orang itu kemudian taat dan menemukan. Karena kenapa? Kita orang manusia ini itu biasanya menganggap sesuatu itu ada pada saat kita lihat. Tapi kalau kita tidak melihat, kita menganggap itu sepele. Nah, sama di dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua membuat aturan, tidak semua anak kita itu akan taat. Ada saja yang bandel, ada saja yang kemudian tidak mengindahkan aturan-aturan itu. Ada pelanggaran. Tetapi kata Allah, barang siapa di antara kalian itu punya kesalahan, punya dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat. Bertobat dan bertobat. Jadi ketika saudara saya menemukan seorang teman yang muslim yang tidak mentaati syariat, berarti itu dia tidak cinta kepada penciptanya. Itu jelas itu. Itu kaidahnya itu. Dan ya, silakan. Saya menarik dengan apa yang dikatakan Bang Juma. Melakukan sesuatu itu karena diwahyukan dan dengan apa yang tadi dikatakan dilihat ya. Dilihat atau dilihat. Iya. Nah, pertanyaan saya, lalu apakah kita pernah melihat pencipta kita? Oke, baik. Sebenarnya gini, Bung.
dimensi pencipta dan dimensi ciptaan itu jelas berbeda. Itu harus dipahami dulu. Layaknya dimensi akal dengan dimensi daripada ilustrasi akal yang kita bisa faktakan dengan real itu juga berbeda. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita punya akal? Dari tutur kata yang terlontar dari lisan kita, itulah pengetahuan cerminan orang itu punya akal. Jadi kita tidak perlu kemudian mengidentifikasi wujud akal itu seperti apa untuk mengatakan bahwa dia ada. Tapi dengan saya berdialog, dengan Anda menuturkan perkataan-perkataan, itu sudah cerminan bahwa Anda punya mesin penggerak yang disebut akal untuk mengilustrasikan dan menyampaikan suara daripada akal saudara. Begitulah Allah. Nah sekarang kalau kita ingin mengatakan, berbicara mengenai ada atau tidak ada, manusia mana di atas muka bumi ini selain daripada orang yang gila yang mengatakan dia tidak berakal. Artinya kalau dia berakal, dimensi akal itu adalah wujud. Wujud berarti ada. Nah, jejak-jejak akal, satu, ketika manusia itu bisa berkarya, hasil karya ini diukur kesempurnaan akal manusia. Contoh, Anda melihat lemari. Lemari itu begitu sempurna, liukannya, ukirannya, kemudian tegak berdirinya, warna catnya dan seterusnya. Sempurna dia, cerminan bahwa tukang yang membuatnya memiliki akal yang baik. Pasti Anda mengatakan, wow, hebat sekali yang membuat daripada lemari ini. Cerminan bahwa lemari ini ada dikarenakan ada yang membuat, dan jejak pembuatnya itu dengan adanya lemari. Akal dari pembuat tersebut adalah merupakan cerminan daripada lemari tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita melihat sebuah lemari acak-acakan, tidak lurus, catnya amburadul dan seterusnya, itu adalah cerminan akal seseorang. Nah, alam semesta ini coba kita lihat. Pagi, siang, sore, malam, habis itu pagi lagi. Sudah gitu sawah di sawah kita lihat tanaman bertumbuh, buah-buahan bertumbuh, ikan-ikan di laut, terus burung-burung. Begitu indahnya alam semesta ini. Itu cerminan apa? Cerminan dari keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Meskipun kita tidak melihat. Begitulah akal. Jadi untuk orang berakal, Tuhan tidak perlu kemudian dinuzulkan menjadi makhluk. Karena kalau Tuhan dinuzulkan menjadi makhluk, itu zolim namanya. Itu sama halnya kita mengingkari keberadaan Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak ada. Maka kemudian orang paganisme, orang-orang terdahulu membuat patung. Coba tanya, apakah Tuhanmu maha kuasa? Ya, Tuhan kami maha kuasa. Tapi kenapa kau bikin patung? Ya karena kami tidak melihat Tuhan itu. Cukuplah patung ini sebagai manifestasi, sebagai perantara bagi kami. Itu karena ketidakberdayaan akal mengukur keberadaan Tuhan. Tapi apakah itu disifati? Bisa jadi, tapi dilarang. Jangan engkau membuat sesuatu yang menyerupai Tuhan, baik di langit maupun di bumi, yang kau anggap Tuhan. Jangan kau mempertuhankan itu. Yesaya 43, Yesaya 44. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam bentuk tuangan, dalam bentuk patung? Mereka semua akan kubuat malu. Itu perintah. Maka akal dan wahyu itu harus selaras. Bukan cuma akal tok, tetapi harus ada dibarengi wahyu. Bukan cuma wahyu tok, tapi harus difilter dengan akal. Ketika akal dan wahyu selaras, itulah kebenaran itu. Nah, jadi kembali ketika kita ingin mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala, dia ada atau tidak ada, jejak keberadaan Allah dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian Bung, silakan. Oke. Hal yang sama itu pun ada dalam ajaran Katolik itu ada. Kita mengakui bahwa penciptaan itu ada karena kehendak Allah. Lalu saya menarik seperti yang dikatakan Bang Juma. Lalu paganisme itu membuat patung itu, apakah disembah patung itu? Dalam ajaran Katolik, kami bukan menyembah patung. Karena apa? Kalau kita berpikir secara logika, kita lihat apa yang kita lakukan, apa yang orang Katolik lakukan. Berdoa di depan patung. Itu bukan dia menyembah patung, Bang. Karena apa? Implementasi dari iman itu bukan hanya sekedar logika. Tapi sesuatu di balik itu soal kedekatan hati.
Iman itu bukan soal logika. Kalau kita mengukur segala sesuatu dengan logika, siapa sih yang bisa menggunakan logikanya untuk mengukur dalamnya laut? Atau siapa sih yang bisa menggunakan logika untuk mengukur dalamnya hati seseorang? Tapi apa? Hati seseorang itu bisa mendekatkan sesuatu lebih kepada apa yang dia imani. Orang yang suami istri KDRT itu saling percaya. Kalau secara logika saja mungkin tidak percaya bahwa kau di sana itu buat apa. Tapi apa? Kepercayaan itu timbul dari hati. Oh, pasangan saya itu di sana itu baik-baik saja. Nah, kedekatan hati itulah yang membentuk orang Kristen. Bukan menyembah patung. Tapi sesuatu yang dihadirkan di situ. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan pencipta kita itu. Bukan dengan patung itu. Tapi sesuatu yang ada di balik patung itu. Lalu apakah itu diimani dengan apa? Itu bukan dengan akal. Karena apa? Akal itu cuma secuil dari apa yang diciptakan Allah. Kalau Allah cuma menciptakan akal budi, lalu untuk apa tubuh itu ada? Atau Allah cuma menciptakan akal budi, untuk apa kita punya hati? Lalu Allah cuma menciptakan akal budi, kenapa kita punya jiwa? Itu persoalannya. Kalau kita memandang sesuatu cuma dengan akal budi, semua akan kelihatan, ini miring, di sana miring. Tapi kita melihat sesuatu lebih jauh dari itu soal kedekatan. Dan kita mengakui itu. Iman dan kepercayaan seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh akal budi. Nah, yang menjadi penekanan adalah ketika kita, mungkin banyak lah tadi abang-abang bilang, banyak saudara-saudari Katolik yang mualaf karena mendengar perkataan atau berjumpa seruan-seruan. Mungkin itu. Kita berpikir soal akal, apa yang masuk ke logika saja. Tapi yang menjadi penekanan adalah Katolik tidak pernah mementingkan apa yang namanya kuantitas. Karena apa? Iman itu tidak diukur dari kuantitas. Kalau kuantitas saja banyak tapi tidak menjalankan imannya, lalu untuk apa? Tapi sedikit tapi dia patuh kepada apa yang dia imani, saya pikir itu lebih punya martabat daripada kita banyak dan yang lain tidak menjalankan, cuma di KTP saja tertulis tapi tidak menjalankan apa yang diimani. Lalu untuk apa? Kualitasnya tidak ada tapi kuantitasnya banyak. Nah, itu persoalannya. Itu soal kedekatan saja. Lalu kalau kita berbicara soal logika saja, semua tidak akan masuk. Perdebatan itu bukan soal mencari siapa yang lebih mampu berpikir lebih logis. Tapi siapa yang mampu menghayati itu, menghayati apa yang didiskusikan itu dengan soal kedekatan, kerinduan dengan apa yang sudah dia imani. Kalau kita berbicara soal akal, mungkin lebih banyak orang yang lebih pandai dari kita. Itu saja, Bang. Oke, baik. Jadi gini, ada dua kelompok manusia kalau kita boleh belajar tentang filsafat. Manusia ini banyak oleh karena mereka nyaman gitu ya. Mereka kemudian berkongkoh dalam satu kumpulan banyak. Itu Oke, Bang. Saya tanya sebentar, itu filsafat mana, Bang? Gimana? Itu filsafat mana, Bang? Saya berbicara mengenai ilmu mantik, ya, filsafat logika gitu ya. Jadi dalam kumpulan, ya, gimana? Sebentar, Bang. Filsafat logika itu kan punya mazhabnya masing-masing, Bang. Ya, ini secara umum. Saya ingin menggariskan secara umum saja. Oke. Bahwa ketika saudara berbicara mengenai kualitas dan kuantitas, saya jadikan sebagai dua golongan di sana. Yang pertama, orang bisa berkongkoh dalam satu komunitas besar karena merasa nyaman. Meskipun itu di sana ada syarat dengan pelanggaran. Begitu juga sebaliknya, ada orang berkumpul dalam satu keadaan meskipun sulit, tapi di sana ada aspek yang kemudian secara naluri, ya, sebagai insani, insting kebenaran itu ada di sana. Jadi ketika saudara mengatakan kami patung, beribadah ke patung, kami tidak menyembah patung, tetapi kami menghadirkan seakan-akan Tuhan ada di balik semua itu. Inilah yang kemudian ketidakberdayaan akal kita menerima kenyataan. Sedangkan
kalau kita berbicara firman Tuhan, wahyu, baik di Islam maupun di Kristen, jelas terurai bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah maha besar. Dan kemahabesarannya itu kemudian digambarkan dengan pewahyuan yang menyandarkan dirinya dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Alam tara annallaha anzala minas sama ma afatus bihu. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan innallaha latifun khabir. Nah, seirama dengan apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 atau 1 Raja Raya 8:27. Inti dari itu semua bahwasanya alam semesta ini tidak akan mungkin memuat daripada Tuhan. Yang dikatakan, benarkah Tuhan akan tinggal bersama manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang meliputi seluruh langit pun tidak akan memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi hanya sebongkah patung aja. Nah, di Islam gimana? Islam juga menyatakan hal yang lebih esensial. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher manusia. Apakah kemudian Allah bisa digambarkan, oh ternyata Tuhan itu ada pada diri manusia dalam esensi wujud? Hakikatnya tidak. Oleh karena itulah kemudian pembeda kita dengan orang-orang, misalnya orang agama yang beribadah yang menggunakan patung, misalnya agama Ardi, bukan Katolik maksud saya, di luar daripada Katolik. Dibandingkan dengan umat Islam, ketika mereka masuk ke dalam kamar seorang diri, lalu kemudian dia menyeru, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah yang maha besar, Engkau adalah Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Maka Allah yang maha besar, maha melihat, maha mendengar itu akan melihat dan mendengarkan. Tapi mereka, jangankan di dalam kamar mereka, patungnya ada di rumah ibadah, mereka teriak. Mereka hadir di depan patung itu pun mereka teriak, tidak akan didengarkan oleh mereka apa yang mereka sembah. Nah, sekarang ketika saudara saya mengatakan kami tidak seperti mereka, tapi kami hanya menjadikan itu sebagai karikatur pencerminan iman kami, bahwa kami mengimani beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang nusul di atas muka bumi. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya itu melanggar perintah. Siapakah mereka yang membentuk patung tuangan? Siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam bentuk patung dan seterusnya? Sesungguhnya mereka akan kubuat malu. Yaitu kalau diimani sebagai firman Tuhan celaka. Tapi kalau diimani hanya sebagai narasi biasa ya nggak apa-apa. Nah, tapi sekali lagi pasti ada saja cara kita untuk mengelak dari kondisi itu. Oh, kami punya agama tidak boleh kemudian itu berdasarkan akal semua. Harus berdasarkan iman juga. Padahal perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Tidak ada dirangkaikan situ, kasihilah Tuhanmu dengan imanmu, enggak. Tapi kasihilah Tuhanmu dengan kekuatanmu, dengan hatimu, dengan jiwamu, dan juga dengan akal budimu. Iman belakangan. Saya kira gitu, Bung. Mungkin ada dari teman kita dari Muslim yang bisa menggantikan saya. Silakan. Saya tertarik apa yang dikatakan Bang Jo. Bukan dengan cinta, tapi cinta itu muncul dari mana? Muncul dari hati, Bang. Nah, itu yang disebut mencintai Allah itu bukan dengan segenap. Kita tidak hanya mencintai dengan akal budi, tapi dengan secara keseluruhan. Apa yang diberikan Allah, itulah yang kita pakai untuk mencintai Dia. Hal itu lalu diawali oleh mata, lalu dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Dengan segala ciptaannya. Oke. Segala ciptaan. Baik. Yang lemari tadi itu loh, yang lemari tadi, Mas. Yang lemari. Lemari tadi. Lemari tadi kita mengatakan bahwa ini ciptaan itu muncul karena kita berpikir bahwa kita mau menjadikan sesuatu dan itu bisa kita jadikan karena kita pernah melihat. Nah, saya menarik dengan apa yang dikatakan Bang Juma soal mazhab filsafat itu tadi. Filsafat itu dibagi menjadi dua. Ada mazhab yang namanya rasionalis dan ada mazhab yang namanya empiris.
Rasionalis berpikir segala sesuatu, kebenaran itu berdasarkan akal budi. Empiris berpikir segala sesuatu kebenaran itu berdasarkan pengalaman. Karena kami pernah Coba sebentar dulu, sebentar. Ini dokter Adi nih dari tadi kesibuk mau ngomong typing. Ya ngomong aja dokter, itu bersuara. Bertyping, ngomong. Baik. Jadi suara saya Typing. saya baik. Terima kasih host. Untuk Pak Juma, Pak Lois minta izin ya. Untuk Pak Juma mungkin kita nggak diskusi, tetapi saya hanya mau merespon diskusi Pak Juma dengan Pak Samuel. Tapi mungkin nggak malam ini, kasihan Pak Juma sudah jam berapa ini. Itu saja Pak Juma, saya mau respon bahwa Galatia 2 ayat 14 yang Pak Juma tampilkan itu pernyataan Paulus kepada Petrus bahwa Petrus itu munafik. Bukan pernyataan Paulus kepada Kristen. Itu. Jadi banyak ayat firman Tuhan yang Pak Juma tahu, tetapi ketika diskusi dengan Kristen tidak tepat sasaran. Jadi Galatia 2 ayat 14 itu konteksnya bahwa Petrus dan Barnabas makan bersama-sama dengan orang bersunat. Ketika Paulus dan rombongannya datang, Petrus lari, menjauh, ketakutan sama Paulus. Jadi dia munafik. Itulah ayat Galatia 2 ayat 14. Next time ya, kita akan nanti Kak Lois kan lagi ngomong, makanya saya tidak bisa memotong ya, Bu Host. Itu saja sebenarnya. Tapi nanti akan saya cari waktu bisa diskusi membahas itu. Demikian. Baik Pak Dokter. Iya. Jadi sedikit saya sikapi pernyataan saudara ya. Apa yang tertelah di dalam Galatia 2? Coba Anda awali dengan membaca data nomor 8. Itu kuncinya di situ. Bagaimana Paulus mengakui Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, lalu kemudian dia kedapatan duduk bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Lalu Paulus mengatakan hidup secara Yahudi dan hidup secara kafir. Karena dua golongan di situ. Makanya Petrus itu lari. Baik, boleh saya baca dulu? Kita baca dulu sebelum direspon. Oke, Galatia 2 mulai ayat 8 ya. Saya bacakan. Galatia 2 ayat 8, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus. Karena Tuhan telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Tuhan juga telah memberikan kekuatan kepada Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan ketika melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada Paulus, maka Yakobus, Kepas itu Petrus, dan Yohanes dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan Paulus dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Ayat 11, tetapi waktu Kepas, itu Petrus, datang ke Antioquia, aku itu Paulus, berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan karena orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, tetapi waktu Paulus melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, Paulus berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat
untuk hidup secara Yahudi. Jadi ini pernyataan Paulus kepada Petrus, bukan kepada Kristen. Itu yang mau saya klarifikasi Pak Juma. Ya udah jelas itu Pak Dokter, kalau Anda cermat itu jelas itu. Ada dua kelompok yang makan semeja. Yang satu bersunat, yang satu tidak bersunat. Yang satu hidup secara Yahudi, yang satu hidup secara kafir. Betul? Baik, yang mau saya sampaikan di situ, seharusnya ya, Petrus itu tidak boleh lagi sehidangan makan dengan orang yang tidak bersunat. Nah, Itu karena alasannya. mereka Tetapi dia adalah munafik. Bukan. Jadi kenapa kemudian Petrus yang tidak munafik. boleh makan semeja? Karena orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir, Pak. Nah, Betul. itu udah Tetapi selesai. seharusnya Oke. Petrus mengetahui itu, tidak boleh lagi Petrus bergabung dengan mereka. Tetapi Petrus bergabung. Justru setelah Paulus datang, justru Paulus ketakutan. Justru Petrus ketakutan. Itu yang ditegur. Jadi dalam konteks itu Pak Juma, Paulus menegur Petrus dalam konteks itu. Karena dia makan dengan orang tidak bersunat, kalau memang dia makan silakan makan. Tetapi ketika Paulus datang, kenapa dia takut? Sehingga dia berlaku munafik. Itu konteksnya Pak ya. Oke, saya kira sudah jelas di situ, Pak Dokter. Karena memang kalau terkait orang tidak bersunat itu najis bagi orang Yahudi, Pak. Ya, Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 34. Ya, kita konteks ini dulu, tuntaskan dulu ini Pak. Jadi jangan Iya. lagi lain. Dalam konteks ini kan jelas, ada orang bersunat. Seharusnya menurut aturan peraturan Yahudi, orang yang telah bersunat itu tidak boleh duduk sehidangan dengan yang tidak bersunat. Iya. Tapi faktanya Petrus melanggar. Nah, ketika Paulus hadir, Petrus sadar dan merasa takut kepada Paulus. Dan Paulus menegur Petrus. Iya, ini kan masalahnya hidup secara kafir dan hidup secara Yahudi, Pak, yang jadi masalah Ya. kan? Yang ditegur Paulus adalah Petrus itu Munafik. hidup secara kafir. Oh, bukan. Kenapa secara kafir? Karena dia Anda salah. dengan orang tidak bersunat. Anda salah. Makan Anda keliru. bersama-sama. Anda keliru. Hidup secara percaya. kafir dan hidup secara Yahudi. Hidup secara kafir itu membedakan dengan Yahudi adalah bukan karena makan semejanya, Pak, tapi oleh karena sunat dan tidak bersunat. Yes. Betul. Nah, itu udah berarti sudah clear. Saya setuju. Nah, Jadi apalagi Paulus permasalahannya? sebentar Pak. Paulus melihat bahwa Petrus itu kan udah bersunat. Sebenarnya orang bersunat itu tidak boleh sehidangan makan dengan yang tidak bersunat. Itu peraturannya. Iya. Terbukti ketika Paulus datang, Petrus sadar dan dia diam-diam meninggalkan orang yang bersunat itu. Dan ketahuan sama Paulus, ditegornya Petrus dalam konteks itu ya. Ya. Jadi yang ditegur Petrus, bukan Jadi Kristen. kekafiran di sini karena makan semeja atau karena sunat? Kekafiran adalah orang yang bersunat itu duduk semeja dengan yang tidak bersunat. Ya. Kenapa bisa ada kekafiran di situ hanya gara-gara duduk makan, Pak? Menurut mereka Yahudi, yang tidak bersunat itu kafir. Nah, udah selesai, nggak perlu diperdebatkan. tetapi Kok udah kenapa? jelas tuh. Udah jelas, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi apa yang saya jelaskan tadi ke Pak Samuel itu nggak salah, Pak. Udah benar itu. Sebentar, saya luruskan. Sebenarnya orang Yahudi Kalian apa aja? Kalian apa lempui? kalau mereka itu bersunat itu, tetapi di luar Yahudi kalau tidak bersunat itu tidak masalah. Tidak masalah kalau mereka itu. Karena Yahudi kan hanya membuat undang-undang untuk Yahudi. Cuma Iya, ada orang Yahudi makanya disebut berlaku kafir. Artinya di luar daripada garis dari ajaran Yahudi itu, Pak. Di antaranya sunat. Saya baca datanya Galatia 2:11. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Jadi waktu Petrus datang ke Antioquia, Paulus terang-terang menentang Petrus karena Petrus salah. Jadi kesalahan Petrus adalah dia makan dengan orang-orang tidak bersunat. Itu konteksnya Pak ya.
Iya, makanya Pak, di dalam Yehezkiel 4:49 orang yang tidak bersunat itu nggak boleh Jangan masuk ke dulu. bait suci, supaya kita bisa mendudukkan dulu, apa kita- itu kafir. Bukan karena makan dia disebut kafir, bukan, tetapi karena duduk semeja dengan orang yang hidup secara kafir, yaitu mereka yang tidak bersunat, gitu loh Pak. Kekafiran itu bukan karena dia makan bersama. Ketika dia makan bersama, hukum yang dikenakan 14, jangan lompat ke Kenapa enggak? 11 Gini sampai di Galatia 14 kemunafikan itu terjadi oleh karena tugasnya dia untuk orang bersunat, tetapi dia makan bersama dengan orang yang tidak bersunat. Itu yang disebut munafik. Itu hukum yang jatuh kepada Petrus, munafik dia. Tapi hukum kekafiran itu antara sunat dengan tidak bersunat, Pak. Itu yang harus Anda pahami. Iya. Saya luruskan. Loh, diluruskan lagi. Sebenarnya saya luruskan. Memang Bapak- Petrus diperintahkan. Bapak yang lurusin. Sebentar. diluruskan dibengkokkan. Ini firman Tuhan. Iya, Bapak udah lurus, Bapak bengkokin terus Bapak lurusin lagi. Ngopi Pak. Sebentar Pak ya. Jadi kami kesempatan ini. Ini kan tertulis. Nggak usah kerja lah besok. Jadi Debat udah. Petrus itu memang diperintahkan kepada orang bersunat. Tetapi dalam konteks itu Petrus bukan menginjili orang tidak bersunat. Dia hanya makan bersama Dengan orang yang tidak bersunat. Nah, Iya. Di ayat 11, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Ini kata Paulus bahwa Kepas salah. Salahnya di mana? Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, Petrus mengundurkan diri dan jauhi mereka. Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, dia ini disebut pakai sebagai apa di menafikannya. situ? Orang munafik kan? Ya, yang munafik kan Petrus dalam Nah, konteks itu. terus gambaran Kristen. kemunafikan Bapak kan bilang Kristen. Kan Bapak bilang Kristen tadi. bukan. Yang disebut kafir di situ Kristen yang tidak bersunat, Pak. Itu maksud saya. Jadi, Bukan. Jadi ini belum ada jadi gelar yang Pak diberikan Juma harus kepada tahu. gelar yang diberikan kepada Petrus itu munafik. Gelar yang diberikan kepada orang yang tidak bersunat adalah hidup secara kafir. Coba Anda pilih, jangan dibengkokkan sesuatu yang sudah lurus, Pak. Baik, Jangan jadi gini, dibengkok. Pak. Jadi Ini pemahaman yang saya bingung begini Bang Juma ya, pada saat mereka makan Mahadewa ya. bergabung dengan orang yang tidak bersunat, munafik. itu mereka buka celana atau gimana sih? Apa? Enggak kan soalnya Iya, ditahu. Oh, ini orang Roma, orang Yunani, pasti nggak sunat. oh Kan gitu ya. Siap, Nah, siap. Jadi Pak Juma, orang Iya. sunat itu kan hanya diperintahkan kepada orang Yahudi. Yohanes 7 ayat 22. Betul. Sunat itu adalah adat istiadat Yahudi. Iya betul Pak. Oleh karena itulah orang-orang di luar Yahudi itu disebut kafir oleh Paulus karena mereka tidak bersunat. Kafir itu adalah orang yang tidak menjalankan, yang menutup diri dari perintah Tuhan. Kan perintah Tuhan ya bersunat. Bukan. Loh, Dalam astagfirullahaladzim ya Allah. Karena ya, ikuti tadi Paulus menegur Petrus. Iya, karena Petrus dia ketakutan. gini Pak. Yesus mengutus ke-12 muridnya kepada bangsa bersunat. Paulus mengakui Petrus diutus kepada bangsa bersunat. Kok tiba-tiba dia makan dengan orang yang tidak bersunat? Begitu Paulus datang, lari dia. Ketahuan. Itulah disebut munafik. Kamu tugasmu kepada orang-orang Yahudi. Kenapa kau berkongkol di sini? Habis itu kamu lari, itu munafik. Makanya dijelaskan, makan bersama dengan orang. Bagaimana mungkin kamu mengajak orang yang hidup secara Yahudi, hidup secara kafir untuk menjadi hidup secara Yahudi? Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Sunat, Pak. Berarti Pak Juma menafsir. Itu bukan tafsir. Bukan tafsir. Kan yang dalam konteks itu yang bicara Petrus sama Diluruskan, Paulus sama coba. Petrus. Diluruskan. Tapi Pak Juma menafsirkan yang tidak bersunat itu kafir. Padahal dalam konteks itu ada Paulus,
ada Petrus. Paulus mengatakan Petrus salah. Itu konteksnya, Pak. Tapi Karena makan bersama dengan orang yang hidup secara yang tidak bersunat, ya secara kafir. Ya gitu, tapi Pak. Yang ditegur Paulus kan Petrus. Iya, Petrusnya disebut Tapi Bapak menafsirkan munafik. bahwa itu Kristen. Kan gitu. Bapak yang menafsirkan terlalu jauh. Tapi Lah orang apa-apa, Kristen kalau- kan tidak bersunat, Pak. Ya, perintah sunat itu untuk orang Yahudi tok. Bukan Ya, oleh karena Yahudi, kan? itulah kenapa Anda nggak mau disebut kafir. Sementara orang yang tidak bersunat disebut kafir oleh Paulus. Bapak menafsirkannya ke Kristen. Dalam konteks itu kan ada La Paulus haula wala menegur quwata Petrus. illa billah. Yang ketakutan Petrus, bukan Kristen. Yang disalah di sini kan Ketakutan karena dia duduk bersama semeja dengan orang yang tidak bersunat. Sedangkan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Sekarang Kristen bersunat tidak? Nah, Kan itu poinnya, tidak ada Pak. Kristen itu kan tidak makaten. diperintahkan sunat. Betul, Kristen tidak diperintahkan sunat, Pak. Dengan demikian, kenapa Yesus harus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen kalau gitu? Baik. Jadi kalau itu udah panjang ceritanya kan? Ya iya makanya. Ya, baik. Diluruskan aja, Pak. Di saat lagi kejebak melepaskan diri, tapi di saat lagi enaknya mengikat diri. Bukan. Betul. Jadi dalam kita Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa Kristen. Yesus sebagai penghapus sebagai korban penebus salah. Yesus itu kemudian sebagai pembatal hukum-hukum Tuhan untuk Kristen. bukan untuk Kristen, untuk seluruh dunia. Nah itu dia, Pak, untuk Kristen aja, bukan untuk kami. Jadi Bible itu, Pak. Itu nggak Pak. Bapak mau maksakan, Bapak mau Luruskan, maksakan. Ya, Kan ada data. iya udah Pak Adi silakan. Pak Adi silakan luruskan yang Pak Adi bengkokkan tadi. Silakan Pak. Saya gini Pak, saya kasih ilustrasi cerita di dalam Bible Pak ya, Kejadian 34. Kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami yang perempuan ini kawin dengan seorang yang tidak bersunat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kamu harus disunat. Setelah itu kami baru akan menyetujui usulanmu untuk menikahi adik kami yang perempuan. Ini jelas ini Pak. Artinya memang orang di luar daripada Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kafir. Makanya di Yehezkiel 4:49 orang yang tidak bersunat, baik orang Yahudi maupun orang asing, tidak boleh masuk ke dalam bait suciku, kata Allah. Jelas itu. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai najis. Gitu loh Pak. Jadi Bapak mau persulit diri Anda dengan data yang ada di Galatia pun tidak akan mungkin bisa tertolong. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir itu aja intinya. Paulus sama Petrus. Nah, kalau Bapak menafsirkan itu untuk untuk Yahudi memang harus disunat sama seperti Timotius itu makanya di luar Yahudi, Yahudi disebut kafir kan gitu Pak. Sebentar dulu, saya belum siap ngomong. Ku makalala nih Pak Dita. 16 ayat 23 saya bacakan. Timotius itu dikenal baik oleh saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Timotius itu bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Makanya Paulus memerintahkan bahwa Timotius harus disunat karena adatnya, Pak. Jadi kalau Bapak memahami Bible, noise, mananya nggak menghargai diskusi. Enggak menghargai Pak. Bapak ini kita lagi menikmati sama mendengarkan Bapak. Lanjut Pak. Yang Bapak yang tadi Baca tuh asing. Diluruskan saja Pak. Mageli. Astagfirullahaladzim. Lari. Mageli. Tidak, sebenarnya mesti minum sih lu. Sebenarnya Pak Dokter Adi itu udah paham sebenarnya. Pak Dokter naik lagi Pak Dokter, naik lagi Pak Dokter. Udah kita mau istirahat udah. Dia udah paham sebenarnya, cuman karena ya terlanjur dia pikir mentak waktu untuk bahas itu,
Ya kalau bahas itu babak belur nanti kalau saya serius bahas tentang pernyataan itu. Karena memang di situ ada dua sebutan. Pertama munafik. Kedua hidup secara kafir. Orang Yahudi tidak disebut kafir. Berarti yang bukan Yahudi disebut secara kafir. Orang yang hidup secara kafir apa syarat, apa buktinya, apa tanda-tandanya? Tidak bersunat. Nah, berarti bagaimana dengan Kristen yang tidak bersunat? Dia kafir. Karena udah jelas, mau dia tradisi ke, mau dia perintah Tuhan ke, intinya tidak bersunat ya kafir. Udah, titik, telan, bungkus, bawa pulang. Kayak gitu aja kok repot. Oke, saya rasa begitu. Bang Imrus dari sekte mana, Bang? Saya boleh luruskan sedikit, Bang. Ntar marah lagi ditanya kayak gitu abangku ini. Udah, nggak usah, udah. Saya luruskan sedikit boleh, Bang? Kalau enggak, saya bengkokkan sedikit, Bang. Jadi ini Bang Juma ya? Iya, saya guruku. Bang Ini Imrus benar yang baik suaranya Bang hati. Juma bukan ya? Sayang. Kurani nggak tuh? Kurani. Majek koyo tak ada den majek koyo suap. Taruh jawab belau tuh kok balik aja lo. Lanjut. Ya, ditutup aja dulu, Bang Andi. Cete bawa Allah. Aja mau koncok Kok bisa masuk seorang ini? Ogi ya kan seneng Ogi mak burak malik kan sih ya. Kok bisa Bang Imrus kok bisa bahasa Bugis? Belajar di mana? Ogi mak burak malik pada serius ke? Macul, lama macul di Sulawesi saya, Bang. Oh. Maaf, saya lama macul di Sulawesi, Boleh Bang. saya luruskan sedikit tadi, Bang? Macul saya di Sulawesi lama. Udah bengkok. Itu yang bangun so apa itu? Yang bangun terowongan itu Somba Opu saya itu, Bang. Masya Allah, Somba Opu itu dibangun, terowongan Somba Opu itu dibangun sebelum Indonesia merdeka loh, Bang. Emang ini Imrus ini teman sekolah sama ini Westerling. Oh iya. Masa posisi enggak, Bang? Iya, masa posisi ngambok nah. Larang buanga bukan? Iya. Masa posisi ngambok nah masa lalang nenek. Deng Handi, agak seneng. Nah candri gini ini. Oh, ini candri gini ini. Ini arisannya Bang Imrus naik ini kayaknya ini. Udah nanti diluruskan dulu sama Mahadewa apa yang mau diluruskan coba. Enggak bang. Yang mau naik minta permintaan. Oh ya silakan Bang Madewa, silakan adu. Tadi si Dewa tertarik, Bang ya, tertarik ngobrol sama siapa tadi? Kita dengar dulu ya dari Lingga Siwa ya, dia yang mengatakan kalau cinta itu harus melihat. Paling 1 menit. Minta permintaan, mau naik minta permintaan. Ya kita tahu, kita sebagai umat muslim itu kita percaya ada kata-kata dari orang pintar yang mengatakan cinta itu adalah buta. Seperti halnya kami umat muslim, cinta kami buta memang. Cinta kami buta kepada Rasulullah, kepada Allah, tetapi iman kami bukan iman buta. Wis. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Dan Yesus di situ tadi mengatakan, mengajarkan yang namanya ajaran kasih, tetapi lihat baginda Rasulullah SAW mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. Jadi jelas Kristen kalah satu langkah dengan yang namanya Muslim. Sebab yang namanya kasih itu adalah perasaan, dan yang namanya sayang itu adalah perbuatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi, kita bisa cinta, tetapi kita tidak menunjukkan dengan perbuatan, tidak menunjukkan dengan rasa sayang. Makanya kita tunjukkan dengan rasa sayang. Mungkin begitu kali, Bang. Saya luruskannya, Bang. Habis makan jengkol kayak saya ini. bengkokkan gitu, Bang. Bang ya. Oke, selamat malam Flip. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flip. Panggil Kipli aja boleh. Oh, Kipli ya, Bang Kipli. Apa hari Jumat apa hari Mingguan, Bang? Selasa. Hari Senin, Bang. Apa hari Jumat apa hari Minggu, Bang? Hari Senin. Hari Jumat hari Minggu. Terus tadi Muslim, Bang, ada lagi yang bilang kalau cinta itu buta,
Karena yang namanya cinta itu suka meraba-raba, Bang. Makanya cinta itu buta, Bang. Emang ya gitu, Bang Juma ya? Apa yang mau ditanya Bang Flippy? Apa yang mau ditanya? Enggak, ini mau naik aja kenalan gitu. enggak Bang, ini ada sedikit pertanyaan dari temen yang Kristen sama yang apa namanya itu ateis. Oh, ateis. Oh, Iya, iya. ateis. Nanti jawabnya sedikit juga ya Bang ya. Lanjut. Yang Kristen kan kemarin kan datang ke rumah, terus mau apa namanya, mau ngajak Makan. enggak ngajak murtad intinya. Boleh malah. Bagus itu. Kenapa nggak disiram air panas? Enggak, dulu itu anu Bang, apa namanya, saya nggak cocoknya sama dia itu karena itu tampar pipi kanan balas jab pipi kiri. Enggak, maksudnya kalau serius dia ngajak murtad, lain kali kasih rundup atau pupuk Orea, buatkan kopi sama dia. Kalau ini pertanyaannya ini Bang, kalau dia kan nanyanya kalau benar-benar kamu tahu, terus kenapa Rasulullah itu yang terpilih jadi nabi yang terakhir, nggak Yesus gitu. Terus yang kedua, Ini udah kedua kalinya Bang Juma nguap. yang kedua perbedaan antara Bible sama Injil. Itu yang dari apa namanya, dari Kristen. Kalau teman saya yang ateis itu tanya Allah itu siapa sih. Terus yang kedua, kenapa Allah ciptakan kita kalau dia tahu kita akan kemana gitu. Maksudnya kalau dia tahu takdir kita gitu. Baik. Saya luruskan, Bang. Boleh, Bang Juma? Saya luruskan. Bengkok ini. Kalau nggak Bang Juma dulu deh, daripada ntar Dewa bengkok. Silakan Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gini Bung, pertama kenapa Sabar. kenapa baginda Silakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita umat Islam dalam surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa ahastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah kemudian di praeksistensi kenabian, sebelum kemudian manusia dicipta, di masa praeksistensi Allah mengangkat semua nabi-nabinya, lalu mengumpulkan para nabi. Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka, manakah aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian ini yang demikian itu? Di masa praeksistensi para nabi, mereka pun menjawab, kami setuju. Maka Allah mengatakan kalau akrarna, kami setuju. Qala fashhadu, kalau begitu bersaksilah kamu semua wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama dengan kalian. Jadi masa praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ditentukan sebagai penutup para nabi. Itu udah diatur oleh Allah. Makanya dikatakan dia Rasulullah Khataman Nabiyyin. Di masa praeksistensi Allah sudah memutuskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memang sudah ditentukan menjadi Rasul penutup. Itu Bang, kenapa harus beliau? Kemudian kalau Allah itu sudah tahu kenapa harus diciptakan. Nah inilah hebatnya Allah itu. Jadi sekarang gini, apakah Bang Handi itu kelak akan masuk ke dalam surga? Apakah Allah sudah tahu? Tahu. Kalau dia masuk neraka, apakah Allah sudah tahu? Tahu. Lalu kenapa diciptakan? Lah, Allah menciptakan itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, beliau tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia kerjakan. Maunya dia.
Jadi kalau dia mau menciptakan, ya siapa yang bisa melarang? Allah yang mau. Dia maha berkehendak, itulah Tuhan. Tidak sama seperti punya tetangga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Allah tidak, dia maha berkehendak. Nah, kemudian Allah sudah tahu si fulan masuk neraka. Kemudian kenapa Allah itu menciptakan? Jadi logika sederhananya gini. Ketika kemudian kiamat nanti di yaumul hisab ditentukan Bang Handi misalnya masuk ke dalam surga, itu sudah diketahui oleh Allah. Maka terpampang kemudian dalam kehidupannya Bang Handi, di siang hari dia banyak bersedekah. Pada saat dia hidup di usia sekian, dia pernah menolong orang tua. Pada usia sekian alurnya itu sudah diketahui. Tapi kalau misalnya Pak Bom-bomnya itu tempatnya di neraka, maka Tuhan sudah tahu juga di neraka, maka diperlihatkan. Makanya nanti menurut ilmu sufi, di yaumul hisab, di padang mahsyar itu, kalau apa yang kita lakukan itu akan dipertontonkan satu-satu. Pada hari ini engkau begini, hari ini engkau begini, hari ini engkau dipertontonkan. Makanya dikatakan pengadilan Allah itu Qadir Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya. Semua akan diperlihatkan oleh Allah. Ini yang kamu lakukan, ini yang kamu lakukan. Makanya kamu ke neraka. Bukan saya menentukan kamu ke neraka, tidak. Tapi saya mengetahui kau sudah di neraka nantinya. Jadi bedakan antara ditentukan dengan diketahui. Gitu. Sekali lagi saya katakan, bedakan ditentukan dan sudah diketahui. Jadi bukan Allah yang menentukan orang itu kemudian masuk neraka atau masuk surga. Bukan Allah yang menentukan. Tapi Allah sudah mengetahui. Orang ini kelak neraka, orang ini kelak surga. Allah sudah tahu. Tapi semua itu terjadi, semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu kata Allah. Jadi Allah sudah tahu. Misalnya Bang Handi kelak dia masuk neraka atau masuk ke surga, atau Pak Bom-bom kelak dia masuk ke dalam surga. Allah sudah tahu bahwa di dalam kehidupannya dia selalu menghujat Bang Suma, menghujat Islam. Tapi satu hari sebelum dia meninggal, dia kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Allah sudah tahu itu. Maka Allah ceritakan, dulu kau kayak begini, pada saat usia sekian kamu gini, tapi begitu satu hari kau meninggal, kau bertaubat an-nasuha, kemudian kau berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dosamu terhapuskan, besok kamu meninggal. Surga. Aku udah tahu tuh. Tapi yang di neraka sudah tahu. Dulu datang Bang Suma kepadamu, datang ini kepadamu, kau dinasihati, kau dijabarkan tentang perbuatanmu, kau disampaikan, tapi kamu tidak indahkan. Betul atau tidak? Betul. Kamu dulu muslim, lahir secara muslim, tapi karena kamu mengejar seorang wanita, kamu jadi murtad. Betul atau tidak? Betul. Ya makanya kau di neraka. Allah sudah tahu. Tapi bukan Allah yang menentukan, dalam arti kata ini telalatnya terlalu besar, neraka Ini pantatnya tepos, kasih masuk neraka. Ini makannya banyak, kasih di surga. Bukan kayak begitu. Bukan. Allah maha tahu si fulan surga, si fulan neraka. Allah tahu. Tetapi Allah menyerahkan semua itu kepada kita. Makanya kita dikasih free will. Itu. Tidak sama seperti manusia. Kita sudah tahu bahwa tanggal 25 kalau di perbankan itu gajian. Kita udah tahu. Tapi kita tidak tahu apa kita sampai kehidupan kita sampai tanggal 25. Kita tidak tahu. Allah tahu. Itulah bedanya. Seperti itu ya cara menjawabnya. Jadi Allah maha mengetahui, tetapi kemudian yang menentukan nasibnya seseorang adalah seseorang itu sendiri. Allah tidak merubah nasib, melainkan kemudian orang itu sendiri yang merubah nasibnya. Makanya kita dikasih free will. Hai Adam, aku kasih kau kebebasan. Tapi ingat, jangan kau makan ini ya. Allah udah tahu bahwa kelak Adam makan. Udah tahu itu. Maka konsekuensi dari makan buah terlarang atau buah khuldi, Allah sudah jabarkan. Allah tahu. Loh, kalau Allah tahu, kenapa kemudian dia biarkan? Loh, itu sudah adil, Bang. Allah adil.
Kamu tak kasih aturan. Yes. Jangan kau makan buah khuldi. Yes. Aku udah sampaikan samamu. Yes. Kalau kau makan, besok kau mencret. Kau makan. Betul kau makan? Yes. Mencret tidak kamu? Mencret. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan Allah? Kamu udah tahu, menyembah selain daripada Allah, tempatnya di neraka, mati kekal. Tahu nggak kamu? Yes. Kamu tahu nggak di Bibelmu dibacakan seperti itu? Yes. Kau tahu nggak di kitabnya umat Islam ada seperti itu? Yes. Kau tahu nggak seruannya Yesus untuk mengajarkan menyembahnya kepadaku? Yes. Kamu langgar tidak? Langgar ya Allah. Nah, kamu sekarang masuk neraka. Aku yang salah menciptakanmu atau kamu yang salah menggunakan akal yang kuberikan kepadamu? Aku yang salah ya Allah. Ya sudah, masuk neraka, melenggang sana. Masuk enggak dalam logika saudara, dalam ilmu mantik seperti ini? Masuk Bang. Masuk. Allah mah tahu. Allah sudah tahu. Tapi Allah kemudian tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Sama sekali tidak. Apa yang kita dapatkan adalah apa yang diperjuangkan. Tapi Allah sudah tahu endingnya seperti ini. Gitu. Saya kira begitu ya, saudara-saudara sekalian. Ini sudah hampir jam 5 subuh di Makassar ini. Silakan, mungkin ada teman yang mau menambahkan atau belum setengah 2. Saya luruskan sedikit Bang. Mata aku kayaknya deh. Allahu Akbar. Tak balik jamme angka 5 menjadi angka 2, angka 2 menjadi angka 5. Jam 10 malam. Rasa. Bang Flippy. Ya. Sudah ketika yang namanya manusia diberikan petunjuk sama Allah, hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Bagaimana nasib kami? Makanya semua para nabi itu hanya diperuntukkan untuk kaumnya. Nah, kami Bani Indonesia, orang Indonesia seperti Bang Juma, Bang Handi, Bang Arasid, nabi kami mana? Dan itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu kepada seluruh umat manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan, hei orang-orang Arab, tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran, ya ayyuhannas, wahai seluruh umat manusia, wahai Bani Adam, hai orang-orang kafir, hai orang-orang munafik. Itulah Al-Quran diperuntukkan untuk semua orang. Andaikan misalkan Yesus adalah nabi penutup, itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Nasib kami mana? Nasib kami mau kemana ini, orang Indonesia? Betul? Maka dari itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Dan tadi seperti apa yang Bang Jumba katakan, Allah itu maha tahu. Tapi sayangnya Allah tidak memberitahu kepada kita. Bukankah pengajaran sudah datang? Ketika yang namanya manusia, ujian di sekolah, apakah persoalannya dikasih tahu? Tidak. Apakah jawabannya dikasih tahu? Tidak. Itu pada saat kita ujian di sekolah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ke kita itu ujian, Allah langsung memberikan jawabannya. Allah langsung memberikan jawabannya. Berhenti kamu menuhankan yang namanya manusia, supaya kamu itu masuk ke surga. Berhenti kamu melakukan zina. Ternyata Arasid langganan di mana-mana. Salah siapa? Salah Arasid itu. Bukan salah Allah. Pengajaran sudah datang. Betul? Nah, iya, betul. 1 menit saya, saudara-saudara, sebelum kita bubar, sebelum saya pamit. Belum beres. Oh, belum. Iya, silakan dilanjut. Di inilah. Diluruskan, Pak. Marah nih ya. Ya, jadi gini, 1 menit. Ingat tidak waktu kita masih SD? Mau kemana? Ingat. Ya, kita SD, pada saat kita SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Pelajaran begitu sulit, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kurang 7 sama dengan bingung, kan gitu. Ya kan? Kelas 1, kelas 2 itu bingung kali kita. 1 tambah 1 berapa anakku? Bingung. 2 kali 3 berapa anakku? Bingung. Tapi begitu kita naik kelas 4, kelas 5, kelas 6, pelajaran yang lain itu mudah. Itu cerminan. Rahasia Allah itu cerminannya. Terus kemudian ketika kita keluar dari alam rahim ibu, seperti itu penggambarannya. Keluar dari rahim ibu itu seperti itu penggambarannya. Kita mengetahui sesuatu. Kita ujian nasional, belajar tentang
biologi misalnya, ekosistem, atau ditanya apa yang Anda ketahui tentang fotosintesis atau seterusnya, apa yang Anda ketahui tentang ekosistem. Nah, di dalam ujian kita bingung, apa ya? Nah, kita nggak ngerti itu menjawabnya. Begitu ujian selesai, kita buka buku. Oh, ekosistem ini, waduh, padahal sudah pernah aku baca ini. Hanya gara-gara makan cendol lupa saya. Ini pernah aku baca. Begitulah keadaan kita nanti di padang mahsyar. Di hadapan Allah begitu keadaan kita. Oh iya ya, dulu pernah kayak gini ya. Kenapa kemudian ingatan kita di alam roh sebelum kita diperjanjikan oleh Allah? Apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Yes, engkau adalah Tuhanku. Kalau begitu, kamu bersaksi tentang aku Tuhanmu, aku ciptakan engkau. Makanya bayi lahir dalam keadaan muslim dia, mengaku tiada Tuhan selain Allah. Tapi begitu besar dia lupa. Sama ketika kita ujian, kita belajar tahu ekosistem adalah proses jaring makan dan memakan antara produsen dan pengurai dan seterusnya. Kita paham, begitu kita baca, oh iya paham. Begitu masuk ujian, begitu masuk dalam dunia ini, lupa tentang soal-soalan dan jawaban itu semua. Nanti setelah keluar dari ujian, dari kelas, lihat lagi bukunya baru tahu, oh iya ya, aduh padahal aku udah pernah baca. Itulah gambaran kita nanti. Di padang mahsyar itu gambarannya. Oh dulu aku tahu ini, pernah diajarkan sebelum saya, pada saat saya di alam roh, saya pernah diajarkan oleh Allah, kemudian masuk ke rahim ibuku, kemudian masuk ke bumi, nanti saya tersadar setelah saya dikubur. Padahal dulu saya sudah pernah ngajarin, bolehkah saya masuk kembali untuk belajar? Kata kepala sekolah, udah terlanjur nak, keluar ijazahmu, error semua nilaimu, mau apa lagi, gak bisa, umurmu sudah lampau. Tidak mungkin kamu SD terus sementara usiamu sekarang sudah 27 tahun. Kamu udah mati, udah offside, waktumu udah selesai. Sekarang giliranmu menerima upah. Hidup tanpa ijazah. Nah begitulah keadaan kita nantinya. Masuk ke dalam kubur sampai ke alam barzah, minta kemudian, oh ini dulu pernah diajarkan, Allah sudah menasihatkan, tapi karena saya di dunia itu lalai, kemudian saya lupa. Nah makanya dikatakan itulah hari pembalasan, hari penyesalan. Saya kira begitu saudara-saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada Satu malam lagi hari. bang. Yang pertanyaannya ini ya, siapakah Allah? Itu ya. Bukan yang Udah kecapean gue dari tadi tuh. Belum dibungkus bang. ya Masih sudah, ada ya satu, sudah, Bang. saya mengalah. Biar bisa dibungkus dengan karet tauhid bang. Satu lagi. Ya udah apa satu lagi apa? Itu perbedaan Bible sama Injil. Oh. Bible kitab sejarah. Al-Quran kitab suci, udah beres. Injil itu bang, aja. Injil bang. Bible sama Injil. Ya, jadi kalau Injil itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Injil itu adalah hikmat. Hikmah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi hikmat yang dimaksud di sini di dalam ilmu yang pernah saya pelajari ya. Taurat datang kepada Nabi Musa. Apakah Yesus datang membawa hukum baru? Tidak. Lalu apa Injil itu? Injil itu adalah pengukuhan. Arti kata bahwasanya Taurat itu adalah hukum-hukum, Injil itu adalah penjabaran laksana hadits. Masya Allah, mantap sekali. Laksana hadits yang menguraikan daripada isi Taurat itu sendiri. Seperti apa Bani Israel harus berlaku terhadap hukum-hukum Tuhan, Yesus yang mengajarkan itulah hikmat. Itulah Injil itu. Makanya dikatakan, wa iskalallah ya Isa bin Maryam, a'atakum linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam berupa hikmat pengajaran kepada Bani Israel, itulah Injilnya yang terlontar dari lisan beliau. Nah, apakah dibukukan? Apakah kemudian dituliskan? Apakah dihafalkan? Sama seperti Al-Quranul Karim. Al-Quran sebelum dibukukan, sebelum berupa menjadi buku, sudah dikatakan beliau itu adalah Alkitab.
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Padahal Al-Qur'an itu turun bukan berupa kitab. Begitu juga Injil, ketika Nabi Isa alaihissalam pada masa ayunan dia masih dalam buayan, dia mampu berbicara, kelak Allah memerintahkan aku memberikan Injil kepadaku dan mengajarkan aku untuk sholat. Baik dia bicara begitu. Tetapi sudah diberikan pengajaran bahwa engkau akan mendapatkan kitab hikmat Injil. Belum dikitabkan, ada pengajaran. Nah, jadi Injil itu adalah kalam ilahi yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam berupa penjabaran dan pernyataan-pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang mensifati sifat muatan penyampaiannya itu mencakup tentang Taurat Zabur. Itulah hikmat Injil itu. Nah, lalu Bible itu apa? Bible itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah yang kita terangkan tadi kepada teman kita, bahwasanya di antara mereka itu ada yang membaca Al-Quran tapi bukan ada yang membaca kitab tapi bukan dari kitab itu sendiri. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, bahlul, tidak memahami kitab Torah kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu apa yang diterangkan oleh Allah? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Inilah yang disebut Bible. Apa itu? Mereka menuliskan sebuah buku dari tangan mereka sendiri, lalu mereka menganggap itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Maka celakalah mereka atas buku yang mereka tuliskan sendiri. Itu yang difirmankan oleh Al-Quranul Karim tentang Bible. Nah, lalu kemudian sedikit lagi ya, di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kitab mereka. Allah mengatakan bahwa apa yang mereka uraikan itu, apa yang diuraikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah penggambaran dari sebagian dari kitab yang mereka sembunyikan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita umat Islam. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Ini berbicara mengenai Injil. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang beliau biarkan. Jelas itu kan? Bahwa Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan kitab-kitab terdahulu yang disembunyikan oleh mereka. Yang disembunyikan itulah bagian daripada Injil, Taurat dan Zabur. Kemudian yang muncul di tengah-tengah kita, itulah yang disebutkan oleh Allah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Itu adalah buku yang dikarang sendiri, lalu mereka katakan itu adalah dari Allah. Ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan kita mengkaji Bible lebih jauh. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus tidak menambah dan tidak mengurangi. Artinya ada yang menerima firman yang diterima Yesus dari Allah. Mana firman itu? Kembali kepada Al-Quran, disembunyikan. Itu ya, saudara saya ya, jelas ya? Jelas Bang. Oke. Ada lagi? Tisu saya sudah habis loh. Jangan sampai batu. Saya nanya sedikit, batu ini batu. Dewan nanya sedikit. Rempu ulum mutu matu. Pada saat saudara kita mengatakan Yesus itu adalah firman, ya, segala apa yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Nah, pertanyaan Dewa, ketika Yesus bayi, Yesus oe, firman bukan itu Bang? Mana itu ada firman. Itu suaranya. Itu firman. Itu penjual koke itu. Kayak gitu baru betul. Oe.
Baik, baik. Makasih banyak Bang Juma ya, dan Dewa ucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Juma ya. Ulang tahun lagi. Ya Allah. Ulang tahun tadi. Dan luar biasanya ya Bang Juma ini kemarin Selamat itu ulang tahun. Pada saat ulang tahun, biasanya orang tiup lilin kan. Kalau Bang Juma ini alhamdulillah dibelikan rumah, rumahnya dibakar, ditiupin sama Bang Juma sampai mati itu rumah. Luar biasa Bang Juma ini. Astagfirullah. Ya udah yuk, udah. Nah, kalau teman-teman masih mau lanjut, Iya, istirahat Bang, boleh Bang istirahat. nambah sedikit Bang? Enggak boleh, Dikit enggak aja, boleh. Bang. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Jangan Udah, Bang Juma, tar istirahat. dulu Bang. Apa enggak ada? Tar dulu Bang. Bang Zuma udah tahu Bentar apa yang dulu, lo omongin. Bang Zuma udah tahu. Bentar Bang. begitu Mi Bukan, jawabannya bentar kapan? Bang. Takutnya saya salah, nggak ada yang koreksi Bang. Enggak. Oh iya iya. Kan iya. kalau lu Bang nggak percaya pergi nanti sama takutnya saya salah, nggak ada yang koreksi. Lu enggak Gini ya, izin dulu ya Coba itu sebelum saya tidur ya. Meko dulu. Oke, ya lah. Meko dulu. Wah KPS ke tuh. Meko dulu. Meko dulu. Wah KPS kok. Lau yang reko palapongin maksud apa lu tutu. Enggak, jadi Ya, gini gimana Bang Bang ya. Imrus? Gimana Bang? Oh astagfirullahaladzim. Kan tadi ketika bicara tentang Al-Quran itu ya. Ini Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah, beda dengan kitab-kitab yang lain. Nah, itu Seandainya benar. di Al-Quran Ya, itu orang nggak mau tertulis, bawa. iblis kekal di dalam neraka. Saya nggak mau ibadah. Udah benar udah. Saya nggak akan ibadah. Iya, Karena apa? Jadi tujuannya cuma dua. Ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di surga. Cuma antara dua itu aja. Nah kita nyari di mana? Sebentar ya Allah. Ini saya nyatet loh, dalam loh ini nyatet loh. Astagfirullah. Ini nggak takutnya ntar ada yang salah biar dikoreksi sama Bang Juma gitu loh. Mendingan kawin sono Ya kan? sama Ajijah. Lu kawin aja sono mendingan. sama Kalau Ajijah di sono. tempat sebelah, nggak sedikit lagi. Kalau di tempat sebelah, Yesus ya turun untuk yang kedua kalinya. Itu Sebelah kiamat mana? kapan loh? Sebelah Repot mana sih? loh. Sebelah mana? Udah cukup, makasih. Iya. Jadi gini ya. Udah. Ya, biasa Imrus tuh Nggak perlu ditanggapi kan? Ya, kan tuh biasa toko ulang tahun kan ulang tahun anu na berdung lilin. Kalau Imrus ulang tahun kan na berdung kan lepok Pak, kan lepok. Kemarin Imrus ulang tahun ada acara bakar-bakar. Nggak tahu ya bakar sampah dia. Ini Imrus. Apalagi kalau Pak Imrus marah ya. Kenal lagi. Ini kalau Pak Imrus marah ya. Ampun. Orang biasa kalau marah kan biasa ngomel-ngomel. Dia kalau marah ya ngacak-ngacak sampah. Jemuran orang Bang. Jemuran orang habis mah dia ya. Kalau Agak kare bana, Imrus agak kare bana di ini. Ngede. Apanya orang ini kasihan kali teman Nama kita dia janganlah cewek digituin. Lah itu habis ding. Thomas Jo, ya Thomas. Begini loh, kan ada itu la ikroha fiddin. Ini ya Bang Asid, ada ya la ikroha fiddin, lejek ketening Bison samuk ding garuk ding. Garuk ding. Samsudin. Ada ini dari Makassar. Dia Makassar. Dia juga mau naik coba-coba tuh nanya-nanya. Jadi ini Nabi Adang gimana ya maksudnya? Nabi Adang. Begini ada dia bertiga. Dia Maklum bertiga. lah kalau orang-orang kita maklum aja. Iya, dia bertiga pergi. Dia tambah 3 pulang. Jadi pergi bertiga, pulang berenang. Tapi ada kejadian beneran. Ada Iya, kejadian iya. betulan di kantor saya. Ini mudah-mudahan teman-teman kantor saya dengar. Ada waktu itu ada pejabat baru masuk ke Makassar ya kan. Terus ini sopir saya, driver saya ini orangnya memang pede dan gokil gitu ya. Udah berapa kali ku ingatkan, beri salam itu enggak begitu, beri salam itu begini yang benar. Oh iya pak, jangan bikin malu-malu, Muslim kok beri salamnya gitu. Akhirnya bapak itu pejabat baru itu masuk, saya ikut mengawal beliau. Tiba-tiba saya perkenalkan beliau ke staf-staf yang ada lantai 1, lantai 2 kan.
Datanglah si sopir ini dengan PD-nya luar biasa. Assalamualaikum. Mau tahu pimpinan yang baru itu bilang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu sekantor semua tertawa. Nih orang baru kok bisa tanggapi bapak ini beri salam kayak gitu dengan awkward juga gitu ya kan? Jadi orang semua pada ketawa. Akhirnya pejabat ini minta tolong kalau bisa driver ini yang kawal saya selama saya di Makassar. Akhirnya lama-lama dia sudah bisa. Cuman satu lagi dia, memang suaranya bagus. Pernah ku ajarin, kamu suaramu bagus, kamu coba sekali-sekali belajar mengaji di masjid. Akhirnya dia ngaji. Oh jangan salah pak, saya lulusan sanawiyah pak. Betul, iya pak, saya dulu di sanawiyah. Oh bagus lah, pantasan suaramu bagus. Besok kamu belajar azan ya. Oh kalau azan jangan dibilang pak, saya memang selalu azan. Cuman di sini kan saya sibuk pak, antar penumpang ini. Oh ya sudah, coba kau ngaji. Memang bagus gajinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kau ulang. Ulang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia selama ini kalau ngaji bisni, bukan bismi. Dia baru sadari waktu itu. Jadi selama ini kamu ngaji bisni. Iya pak. Emang apa yang salah pak? Coba aku buka Quran. Begitu dia buka. Oh iya pak ya. Jadi selama saya di pesantren tidak ada orang yang tegur saya pak. Iya karena mirip-mirip tuyul cendol. Jadi apalagi kau ngaji pakai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi cendol bukan bismi. Bunda Hesti, Ini sampai hari ini kalau saya ketemu di kantor, dia itu selalu ingat. Pak, bukan bismi lagi pak, sudah bismi. Ah itu pak. Imrus masih. Imrus masih. Bunda Esti, tolong tarik yang namanya Ferdi Sambo. Kita buktikan mana kitab yang dongeng. Ditarik dong. Bisa nggak? Menderita lagi Pak Imrus Bismillahi. Imrus ikut ke Makassar Imrus. Ikut dong ya Imrus ya. Bismi. Bunda Esti. Bunda Ya, Esti. insya Allah naik getek dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu betul. Saya berangkat ya. Oke. Ya, Dengan naik aja bismi, sudah bismi apa Bismillah? Pokoknya dengan Bismillah lah berangkatlah. Lewat Priok. Ya, yang mau naik minta Bunda permintaan Esti, aja. dijambak aja, dijambak. Minta, ngapain dia jambak? Dia siapa? Ngapain dijambak? Ya kalau dia mau diskusi minta permintaan, Bang Juma aja minta permintaan, dia siapa mau dijambak-jambak? Masya Allah. Oke. Enggak, soalnya Mungkin makunil apa yang di. Iya istirahat nih. Iya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan saudara dan saudari. Ini yang kedua kalinya malam ini kita bercanda di sini, bercanda sambil belajar bersama ya. Jangan kaku itu ya. Tadi kalau saya Kedua kali. Iya hari ini. Karena tadi udah. Perasaan abang sering kesini kok kedua kali. Ada yang Hari bermintaan. Astagfirullah. Hari ini Dia dua kali dan kawan-kawannya. Hari ini Saya tadi pamit ini. Janda yang ada padamu. Udah, gak usah bahas itu, udah. Jadi silakan Bang Juma mau rehat. Udah Bang Andi, udah Bang Juma mau rehat. Mau nitip Silakan pesan Bang. aja Bang Juma. Kukutuk kalian jadi. Bukan Bang Juma kan mau tidur. Enggak, Bang Juma kan mau tidur. Iya. Bang Juma kan mau tidur ya Bang ya. Jangan lupa Bang ya. Iya. Bang Juma kalau tidur ya jangan lupa. Jangan lupa merem. Iya Itu aja sih. Pasti Bang. Judi. Udah ya teman-teman, saya akhiri terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman yang ada di Komang Zulkifli Mabas dan juga Andi Selebes, channel Mahadewa, Imrus dan Flipi, saudara Asidik dan juga Rashid yang disaksikan di alam barzah katanya tadi dengan channel Blokir Permanen Channel. Terima kasih banyak antum semua luar biasa. Enggak lah, blok nama akunku gak itulah Bang, Mualaf Permanen TV. Oh iya, Mu'alaf Permanen TV gitu ya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Tetap istiqomah, rapatkan barisan dan luruskan safu.
Salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hati-hati pakai istilah istiqomah ya. Padahal aku mau nanya loh, satu aja mau nanya. Bang Juma kalau ada orang minta doa jodoh sama Bang Juma